Kisah ini dimulai dengan seorang pria tua yang menulis dengan pulpennya, memperkenalkan dirinya sebagai Chartia Fonda Kremli, Kanselir Agung Kekaisaran Anos. Chartia menggambarkan dirinya sebagai pelayan setia yang lebih memilih kesenangan melayani tuannya daripada kemuliaan berkuasa sebagai Raja Vampir. Sebuah buku sihir tampak terbuka, melayang di atas lingkaran sihir yang rumit, dan Chartia mengumumkan bahwa ia berani meninggalkan catatan ini untuk mendokumentasikan pencapaian tak terbatas dari tuannya. Catatan itu dimulai dengan menggambarkan sebuah peristiwa besar. Suatu hari, di tengah kilatan besar petir ungu yang memenuhi langit, seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana dari dunia lain. Pria yang muncul disertai pemandangan dahsyat yang mencakup naga besar ini mulai menginvasi benua Arks. Setelah invasi ini, kerumunan besar muncul bersorak antusias demi kehidupan Kaisar Kekaisaran Arks yang agung, merayakan kemenangan yang mulia. Kanselir Kremli mendekati tuannya, sang kaisar, memberinya selamat dan mengatakan kepadanya dengan kebahagiaan yang meluap bahwa dengan kemenangan ini, semua dimensi berada di bawah kakinya. Tetapi sang kaisar mengulangi dengan lesu, semua dimensi. Sang kaisar terus memunggungi kanselirnya, mengungkapkan pikirannya, menjelaskan bahwa pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa-apa tentang tanah airnya. Kremli menatapnya dengan cemas, bertanya-tanya ada apa dengannya. Kremli kembali menceritakan kisah itu, menjelaskan bahwa pria ini adalah tuannya dan bahwa sejak hari dia muncul, hanya butuh 50 tahun baginya untuk menaklukkan benua yang luas. Kremli terus menggambarkan kemampuan tuannya yang luar biasa. Dia adalah makhluk yang dapat memerintahkan jutaan orang mati hanya dengan pikiran, dan keterampilan serta ilmu pedangnya memiliki kemampuan untuk membelah gunung dan membelah lautan. Tuan ini dikenal dengan gelar Kaisar Kekaisaran Anos, dan dia adalah bencana yang tidak dapat diklasifikasikan yang turun dari dunia lain. Dia abadi dan raja orang mati yang memerintah orang hidup. Kremli menegaskan bahwa dari semua nama yang digunakan untuk menggambarkannya, tidak ada yang lebih cocok daripada namanya sendiri. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut di hadapan kekuatannya yang luar biasa, dan orang-orang bodoh yang menantangnya diubah menjadi mayat hidup dan dipaksa untuk menyatakan kesetiaan abadi mereka kepadanya. Tidak ada seorang pun dan tidak ada yang sebanding dengan yang mulia. Dia mengalahkan naga yang meneror benua, Raja Iblis dan 7 Adipati Agung Dunia Iblis, Iblis Surgawi dan Kepala Aliansi Dunia Seni Bela Diri, dan bahkan Raja Roh yang menjaga pohon dunia. Dan tentu saja, semua dimensi yang terhubung ke benua Anos jatuh di bawah kakinya. Tetapi Kremli bertanya-tanya bagaimana makhluk rendah hati seperti dia dapat memahami kehendak tuannya. Karena yang sebenarnya dia inginkan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Yang dia inginkan hanyalah kembali ke tanah airnya, bumi. Setelah gagal menemukan jalan kembali ke tanah airnya meskipun telah mengembara melalui semua dimensi, sang kaisar memanggil semua dewa perang di bawah komandonya. Dan dari tahtanya, dia menyapa para pengikutnya, meminta mereka untuk mendengarkannya, mengumumkan bahwa dia lelah dan sekarang ingin memasuki tidur nyenyak. Para pengikutnya terkejut, dan salah satu dari mereka bertanya-tanya apa arti keputusan ini, sementara yang lain, yang terlihat seperti lich kerangka, menegaskan bahwa sebagai pelayannya, mereka akan terus mencari cara baginya untuk kembali. Tetapi sang kaisar menjawab, mempertanyakan gunanya kembali sekarang, menjelaskan bahwa hampir 300 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan tanah airnya. Dia menambahkan bahwa keluarga dan teman-temannya, yang sangat dia rindukan, pasti sudah tua, sakit, dan semuanya meninggal. Sang kaisar menyimpulkan bahwa sudah terlambat. Sementara para pengikutnya menatapnya dengan sedih, dengan demikian, dia mengeluarkan perintah baru, mengumumkan bahwa mulai sekarang, semua orang harus fokus hanya untuk menemukan cara baginya untuk memasuki peristirahatan abadi. Para pengikut berteriak putus asa, keberatan dengan keputusan yang mulia. Kremli menceritakan bahwa suara tangisan di istana kekaisaran tidak berhenti hari itu, tetapi perintah kaisar tidak dapat ditantang. Pada akhirnya, para lead senior di istana menciptakan lingkaran sihir disintegrasi yang dirancang untuk menelan segalanya. Sang kaisar melihat lingkaran sihir itu, berkomentar bahwa dia seharusnya bisa melihat mereka semua sekarang. Hanya dengan kata-kata itu, tuannya berjalan sendirian menuju lingkaran sihir. Kremli mengikutinya, memanggilnya. Dan pada saat itu, Kremli muncul di tempat kejadian, berlari dan bergegas, memanggil tuannya dengan keras dan terus berlari mengejarnya menuju lingkaran sihir, mengumumkan bahwa dia akan melayaninya bahkan dalam kematian. Ketika kaki kaisar melangkah ke lingkaran sihir yang bersinar, sepertinya semuanya telah berakhir. Atau begitulah yang dipikirkan Kremli. Tiba-tiba, cahaya terang menyala dan terdengar suara bertanya mengapa lampu dimatikan. Seorang pria, sang kaisar dalam tubuh baru bernama Kang Jun, muncul sambil menggendong bayi perempuan dan memarahi Kremli, yang menjerit saat bangun di lingkungan yang asing karena kekikirannya, memerintahkannya untuk menyalakan lampu ketika dia di rumah. Kremli, yang mengenakan pakaian olahraga modern dan memegang kepalanya, menjawab bahwa dengan segala hormat, di malam yang paling gelap, lilin bersinar lebih terang daripada matahari. Kang Jun menatapnya dengan jijik, bertanya-tanya bagaimana bajingan ini berani menjawabnya dan menasihatinya bahwa jika dia harus memulai pidatonya dengan segala hormat, lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Kremli berdeham karena malu. Kemudian Kremli bertanya kepada tuannya mengapa dia belum tidur pada larut malam seperti itu. Kang Jun, di kamar yang penuh dengan mainan anak-anak, menjawab, bertanya-tanya apakah Kremli bercanda dengannya, dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa tidur karena bayi itu tidak tidur. Kremli membungkuk dalam-dalam,
menawarkan permintaan maafnya yang terdalam. Jadi Kang Jun mengatakan kepadanya untuk tidak berteriak, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika dia menyebabkan bayi itu menangis. Dan memang, bayi Sol mulai bergerak dan kemudian menangis keras. Kang Jun dengan marah memberitahu Kremli bahwa dia yang membangunkannya, jadi dia harus menanganinya. Kremli menyarankan, dimulai seperti biasa dengan segala hormat, bahwa dia mungkin ingin makan, yang dijawab Kang Jun bahwa dia baru saja memberinya makanan bayi. Kemudian Kremli menyarankan dengan awalan yang sama bahwa mungkin popoknya harus diperiksa, yang dijawab Kang Jun bahwa dia bersih sempurna. Akhirnya, Kremli mengakui setelah mengulangi, dengan segala hormat, bahwa dengan pengetahuannya yang rendah hati, dia tidak dapat memahami mengapa dia menangis. Jadi, Kang Jun memanggilnya tidak berguna seperti biasa. Adegan kembali ke Kremli yang menulis di catatannya. Dan saat dia menulis, panggilan mendesak datang padanya yang mengejutkannya. Suara Kang Jun mengumumkan kedatangan camilan larut malam dan bahwa saudara perempuannya memesannya untuk mereka. Mata Kremli bersinar dengan kegembiraan pada kata, camilan, dan Kang Jun menjelaskan bahwa itu adalah ayam. Jadi, Kremli bergegas keluar ruangan sambil berteriak, ayam, dan meninggalkan buku terbukanya. Narasi berlanjut dari buku di mana Kremli menjelaskan bahwa karena kegagalan lingkaran sihir, tuannya akhirnya kembali ke tanah air yang sangat dia rindukan. Dan dia menulis bahwa di tempat ini ada kehadiran yang tidak akan pernah dibayangkan oleh tuannya, terutama karena dia belum pernah menikah dan belum pernah memiliki kekasih sebelumnya. Dan adegan itu menunjukkan ikatan rambut merah mengacu pada yang mulia sang putri. Kembali ke masa sekarang, mereka bertiga, Kang Jun, Kremli, dan Bai Sol, sedang duduk untuk makan ayam. Kremli berkomentar bahwa ayam selalu enak. Menyapa seorang wanita sebagai Subin, saudara perempuan Kang Jun, muncul dan meminta pria tua Kremli untuk makan banyak. Subin menawarkan untuk menggendong Sol dan memberinya makan sehingga dia juga bisa makan dengan nyaman. Kemudian dia bertanya kepadanya apakah dia tinggal di rumah lagi hari ini, menunjukkan bahwa dia masih pasti bingung. Kang Jun sambil makan menjawab bahwa dia sebenarnya cukup nyaman karena dia di rumah dan menegaskan bahwa dia tidak benar-benar bingung. Subin menatapnya dengan cemas dan mengatakan kepadanya bahwa dia memang bingung, terutama setelah melalui hal seperti ini. Kang Jun mencoba untuk menegaskan bahwa dia benar-benar baik-baik saja. Tetapi Subin menyela, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh berpura-pura baik-baik saja dan bahwa dia hanya bersyukur bahwa dia kembali hidup-hidup. Subin mengingatkannya bahwa dia menghilang selama insiden gerbang pertama, bertanya-tanya berapa tahun telah berlalu. Dan dia menambahkan bahwa dia terjebak di dalam gerbang selama bertahun-tahun dan baru saja kembali ke rumah, jadi akan aneh baginya untuk segera membaik. Kang Jun mengoreksinya untuk ke-1000 kalinya sambil menggendong Sol bahwa dia tidak terjebak di gerbang tetapi tiba-tiba dipanggil ke tempat yang disebut benua Anos. Subin menjawab dengan sinis bertanya-tanya apakah dia akan mulai berbicara lagi tentang menjadi kaisar yang sangat kuat dari benua itu. Kang Jun membenarkannya menjelaskan bahwa itu adalah kebenaran. Deskripsi tentang Li Kang Jun, Kaisar Anos, penyintas gerbang, pengangguran, muncul. Subin melanjutkan sarkasmenya kemudian menunjuk Kremli dan bertanya tentang identitas pria tua ini. Kremli menjawab dengan memperkenalkan dirinya padanya. Kang Jun menjelaskan bahwa Kremli adalah asisten dekatnya dan penyintas gerbang lainnya, pengangguran, dan menambahkan bahwa dia biasa membantunya dengan tugas-tugasnya dan mendiskusikan urusan negara dengannya, yang ditambahkan Kremli bahwa sebagai pelayan setia dia bertanggung jawab atas sebagian besar urusan administrasi. Li Subin, kakak perempuan Kang Jun, seorang pekerja pabrik, menjawab dengan pemahaman yang jelas. Subin melanjutkan dengan mendesah, menunjukkan bahwa sebagian besar penyintas gerbang menderita gangguan mental atau kehilangan kemampuan berbicara karena gangguan stres pasca trauma. Dan dia mengungkapkan kelegaannya bahwa Kang Jun dan pria tua Kremli tampaknya hanya menderita delusi ringan. Kang Jun tampak kesal dan mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia adalah satu-satunya saudara perempuannya, tidak sopan memanggilnya gila. Subin meyakinkannya bahwa tidak apa-apa dan menambahkan sambil menepuknya bahwa dia kembali setelah 3 tahun dan itu normal baginya untuk kesulitan menyesuaikan diri. Subin terus mendorongnya, mengatakan bahwa dia memiliki soul dan masih muda, jadi dia tidak perlu khawatir dan hanya fokus pada perawatannya. Kemudian dia mengoreksi kata-katanya menjadi penyesuaian dan dia menegaskan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mengelola semuanya sampai saat itu sementara Kang Jun tetap diam. Kemudian dia beralih ke pria tua itu dan mengatakan kepada Kremli bahwa dia bisa tinggal bersama mereka selama yang dia inginkan sampai dia bisa mencapai keluarganya. Kremli mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Subin Mama. Kang Jun tampak bertanya-tanya ke arah Sol dan sementara itu, Bai Li Sol, putri Kang Jun, Bai pengangguran, mengeluarkan suara. Sol muncul sambil memegang celemeknya yang tidak terikat. Jadi, Kang Jun bergumam bahwa dia akan mengikatnya untuknya. Dan sambil memegang tali celemek, dia menyebutkan bahwa di masa lalu, dia secara pribadi akan menenun simpul yang digunakan untuk menggantung mereka yang bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi. Sol menatapnya dengan polos, mencoba mengulangi kata-katanya dengan susah payah. Kang Jun membenarkan dengan serius dan memintanya untuk menonton dengan cermat dan sambil memegang leher ayam dan menunjukkan dengan tali celemek. Dia menjelaskan bahwa jika simpul itu ditenun dengan erat seperti ini, lehernya langsung patah dan sebelum dia bisa menyelesaikannya, Subin yang tiba-tiba muncul meneriakkan namanya. Dia berdiri kaget dan bertanya kepadanya apa yang dia katakan kepada bayi.
Kang Jun menjawab dengan tenang bahwa dia hanya memberikan pendidikan kebapakan. Subin dengan marah memerintahkannya untuk menghentikannya dan menyeka wajah Sol dan melarangnya mulai sekarang untuk menceritakan kisah menakutkan apapun kepada bayi itu. Kang Jun bergumam bahwa ini sangat sulit. Kang Jun dengan lembut menyeka wajah Sol. Subin berkomentar bahwa Sol tampaknya menyukai sentuhan ayahnya. Kang Jun menggendong bayi yang mulai mengantuk dan mengumumkan bahwa dia akan menidurkannya di kamar. Dia dengan lembut membaringkannya di tempat tidurnya dan berpikir tentang putrinya yang lahir saat dia pergi. Kang Jun mengingat adegan sebelumnya di mana Subin menggendong bayi itu dan memberitahunya bahwa namanya Lee Sol, dan bahwa ibunya meninggal saat melahirkan ketika dia hilang dan dia bertanya apakah dia mengingat sesuatu. Dalam ingatan, Kang Jun menjawab bahwa itu 300 tahun yang lalu. Subin mulai mengulangi 300, tetapi dia berhenti dan berkata dia mengerti. Kemudian mengingatkannya bahwa dia masih putrinya dan memintanya untuk merawatnya dengan baik. Kembali ke masa sekarang, Kang Jun duduk di sebelah Sol yang tertidur dan berpikir, menyilangkan tangan, bahwa situasinya tidak seburuk itu. Kang Jun mengingat ingatan lain dari dunia sebelumnya di ladang saat matahari terbenam di mana Kremli bertanya kepadanya apa yang ingin dia lakukan jika dia bisa kembali ke tanah airnya. Kang Jun mengulangi pertanyaan itu, berpikir. Setelah berpikir, Kaisar menjawab bahwa dia ingin menikmati kehidupan sehari-hari yang tenang dan biasa di mana tidak ada yang memperhatikannya tetapi hampir tidak ada. Saat ini, Kang Jun menyelimuti putrinya Sol dengan selimut dan menyelesaikan pikirannya bahwa membesarkan anaknya dan terus hidup juga akan menjadi salah satu cara hidup biasa itu. Kang Jun bangkit dan matanya tertuju pada beberapa kertas di meja terdekat. Dia mengambil kertas-kertas itu untuk menemukan koleksi tagihan dan pemberitahuan pembayaran, termasuk pemberitahuan pembayaran terlambat. Pada sore hari berikutnya, Kang Jun muncul mengenakan kemeja yang berbeda dan memegang sendok, mengumumkan dengan serius bahwa mereka tampaknya mengalami masalah. Kang Jun terlihat memberi makan Sol dengan sendok sementara Kremli berdiri di latar belakang. Kremli mendengar Kang Jun mengumumkan bahwa ada masalah. Jadi, Kremli bertanya-tanya dengan cemas tentang sifat masalah ini. Kang Jun membenarkan masalah itu, lalu bertanya kepada Sol apakah makanannya enak, yang dijawab bayi itu dengan afirmatif. Kremli berpikir sendiri dengan kaget, bertanya-tanya apakah Tuan Absolut yang agung itu baru saja mengucapkan kata, masalah. Kang Jun meminta Kremli untuk membaca dokumen-dokumen itu keras-keras. Kremli memegang kertas-kertas itu dan mulai membaca pemberitahuan penagihan utang untuk tagihan telepon yang belum dibayar. Kang Jun meminta yang berikutnya. Jadi Kremli terus membaca pemberitahuan pemutusan air karena pembayaran terlambat. Kang Jun meminta yang berikutnya lagi. Kremli terus membaca pemberitahuan penangguhan pasokan listrik, kemudian peringatan pemutusan gas karena saldo yang terlambat. Kang Jun menghentikannya mengatakan itu sudah cukup sambil terus memberi makan Sol. Kremli bertanya kepada Kang Jun, meminta maaf karena mengatakan ini. Apakah semua dokumen ini menuntut pembayaran terlambat? Kang Jun membenarkan bahwa Kremli benar dan menambahkan bahwa saudara perempuannya tidak menyebutkannya. Tetapi tampaknya situasi keuangan berada dalam kekacauan total. Kremli tidak mengerti siapa yang berani menuntut pembayaran dari anggota keluarga kerajaan, menyarankan agar mereka dapat sementara menaikkan tarif pajak dan memberlakukan pajak progresif pada bangsawan dan penguasa regional. Kang Jun menahan tawa dan kemudian tertawa terbahak-bahak pada ide pajak progresif sambil memegang kepalanya, yang membuat Kremli ngeri, yang bertanya-tanya ada apa dengan tuannya. Kang Jun mengatakan kepadanya dengan senyum nakal bahwa dia benar-benar salah, dan dia menjelaskan bahwa jika mereka membandingkan situasi mereka di bumi dengan kelas sosial di Anos, mereka hampir tidak akan berada di tingkat Buddha atau rakyat jelata. Kang Jun melanjutkan penjelasannya, menunjuk dengan jarinya bahwa mereka harus menanggung kerja keras dan pelayanan dan menerima sedikit uang dari kelas penguasa hanya untuk bertahan hidup. Kremli tampak sangat terkejut dan dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa meskipun dia memegang garis keturunan murni vampir kerajaan dan pernah naik ke pangkat penguasa vampir dan memperoleh gelar Archduke dengan melayani yang mulia dengan perbuatan berjasa yang tak terhitung jumlahnya, di dunia ini dia tidak lain adalah seorang budak. Kremli terhuyung-huyung dan mencoba menenangkan diri, mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang dan memutuskan bahwa seorang pengikut sejati harus membuktikan kesetiaannya bahkan di saat krisis. Kremli berlutut di depan Kang Jun, mengumumkan bahwa dia akan membantunya mendirikan kekaisaran baru sehingga dia bisa sekali lagi naik tahta. Yang dijawab Kang Jun dengan acuh tak acuh bahwa dia harus melakukan sesukanya. Kang Jun mendesah dan menggendong Sol, menjelaskan bahwa mereka perlu menghasilkan uang. Dalam adegan selanjutnya, Kang Jun mencoba memberi makan Sol makanan bayi, memintanya untuk membuka mulutnya, tetapi Sol menolak. Subin terlihat memperhatikan mereka dan berkata bahwa mereka membuat makanan bayi ini dengan biji wijen hitam khusus, tetapi Sol sepertinya tidak terlalu menyukainya. Kang Jun teringat sebuah nasihat bahwa ketika seorang anak menolak makan, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi harus dibantu untuk menemukan minat dalam proses makan dengan membingkainya sebagai bentuk permainan. Kang Jun memutuskan bahwa mereka akan bermain game. Jadi, Sol dan Subin menatapnya dengan minat. Kang Jun menjelaskan bahwa itu adalah kompetisi untuk melihat siapa yang bisa mengunyah dan menelan makanan mereka dengan lebih baik. Kang Jun mengangkat sendok dan matanya berbinar dan dia mengumumkan bahwa jika dia menang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hari ini, lalu bertanya padanya apakah dia menerima tantangan itu. Mata Sol berbinar gembira dan dia meneriakkan persetujuannya untuk tantangan itu. Subin tersenyum dan mendorongnya meminta Saul untuk makan dan mengalahkan ayahnya.
Saul terlihat bersemangat sementara Kang Jun tersenyum nakal dan berpikir bahwa dia terlalu lambat. Kang Jun memikirkan masa lalunya, mengingat bahwa dia dilemparkan ke tengah-tengah segalanya di benua Anos. Dan dia mengatakan bahwa satu-satunya alasan dia bisa bangkit menjadi kekuatan absolut adalah karena dia melakukan yang terbaik bahkan saat berburu seekor kelinci. Kemudian dia mulai makan dengan lahap, memberitahunya bahwa dengan kecepatan menyedihkannya, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Saul menunjukkan reaksi terkejut terhadap tantangan ayahnya dan matanya dengan cepat dipenuhi air mata. Bayi itu menangis, jadi Subin bergegas menghampirinya dan memeluknya, bertanya kepada Kang Jun dengan marah mengapa dia membuatnya menangis. Kang Jun membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak mencoba membuatnya menangis, tetapi Subin menjawab bahwa siapapun akan mengira dia mencoba membuatnya menangis. Kang Jun menatap putrinya yang menangis dan memanggilnya, mengatakan bahwa jika dia merasa ini tidak adil, dia harus menjadi lebih kuat. Subin berdiri diam. Saul semakin menangis, jadi Subin menghela napas saat dia mencoba menenangkannya. Sementara itu, Kremsley terlihat menulis di catatannya, menulis bahwa Baginda Kaisar menantang sang putri dalam duel makanan pagi ini, dan bahwa dia melakukan yang terbaik melawan sang putri, yang bahkan belum berusia 3 tahun, dan merebut kemenangan. Kremli terus menulis sambil melihat keluar jendela, menyimpulkan Entria dengan mengatakan bahwa seseorang tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir tentang tindakan masa depannya. Kemudian, Kang Jun terlihat menggendong Saul dan bertanya kepada saudara perempuannya Subin apakah dia bisa keluar hari ini. Subin berhenti membersihkan dan bertanya dengan terkejut mengapa dia tiba-tiba keluar. Subin menyatakan keprihatinannya dengan mengatakan bahwa ini adalah hari liburnya sehingga dia bisa menjaga Saul, tetapi baginya untuk keluar sendiri adalah hal yang mengkhawatirkan. Kremsley campur tangan, tertawa, dan meyakinkan Subin bahwa semuanya akan baik-baik saja, menjelaskan bahwa dia akan menemaninya. Subin bertanya dengan terkejut apakah dia juga akan ikut. Adegan bergeser ke Kang Jun dan Kremsley yang menaiki bus. Kang Jun mengingat percakapannya dengan Subin tentang uang. Dalam ingatannya, dia mengingat Subin mengakui bahwa dia tidak punya sepeser pun, menjelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal mereka berbahaya, sehingga sewa bulanan murah, tetapi dia sekarang menggunakan uang jaminan. Kang Jun ingat bertanya berapa banyak yang dia butuhkan, tetapi dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, bahwa dia akan menemukan solusi, dan bahwa dia hanya harus fokus pada dirinya sendiri. Dan dia menambahkan dengan tawa kecil bahwa dia hanya berharap untuk memenangkan sekitar 1 miliar won dari tiket lotre yang dia beli minggu ini. Subin melanjutkan dalam ingatannya bahwa jika dia menang, mereka bisa pindah ke tempat yang aman dan dia akan bisa fokus pada Saul sampai dia menemukan pekerjaan yang layak. Subin melihat Saul yang sedang tidur memeluk kakinya, menambahkan bahwa Saul berada pada usia di mana dia membutuhkan semua cinta dan perhatian yang bisa dia dapatkan. Kembali di bus, Kang Jun berpikir dalam hati bahwa ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Dia mengatakan kepada Kremli bahwa dia memikirkannya dan menjelaskan kepadanya bahwa agar kegiatan finansialnya berjalan lancar, dia akan membutuhkan nama dan identitas baru. Kremli bertanya-tanya apakah dia berbicara tentang namanya. Kang Jun membenarkannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah memikirkan nama baru untuknya yang cocok untuk tempat ini. Kremsley menelan ludah dan berpikir dengan gembira bahwa Kaisar Agung akan memberinya nama baru. Kang Jun mengumumkan bahwa dia bukan lagi Chartia Van de Kremsley tetapi Choi Dollars. Jadi, tanda kutip ganda. Kremli mengulang nama itu dengan bingung dan berpikir dalam hati bahwa dia belum lama berada di dunia ini. Kang Jun memperhatikan ekspresinya dan bertanya apakah dia tidak menyukai nama barunya. Jadi Kremli menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Jadi Kang Jun bertanya tentang ekspresi di wajahnya. Kang Jun menjelaskan bahwa nama Dolsu telah diwariskan dari generasi ke generasi dan hanya diperuntukkan bagi pengikut yang paling setia dan bahwa boneka berarti batu dan Su berarti baja yang melambangkan bahwa Kremli memiliki kesetiaan yang sekuat batu dan baja. Kang Jun menambahkan bahwa dia akan mengubah nama itu jika dia tidak menyukainya. Jadi Kremli menyela dengan antusias mengatakan bahwa dia tidak akan berani sebagai pelayan rendahan untuk menilai secara sewenang-wenang nilai nama yang diberikan kepadanya oleh Kaisar sendiri. Kang Jun mengangguk menyatakan kebahagiaannya bahwa dia menyukai nama itu. Kemudian dia berpikir dalam hati bahwa nama itu jauh lebih baik daripada Kim Gaidong yang merupakan nama pertama yang terlintas di benaknya. Mereka tiba di stasiun bus di kota. Kang Jun mengatakan kepada Dolsu bahwa mereka telah tiba dan mereka harus turun. Dolsu Kremli melihat sekeliling dengan bertanya-tanya menyatakan rasa terima kasihnya atas kemurahan hati tuannya tetapi bertanya kemana tepatnya mereka pergi. Kang Jun menjawab bahwa mereka akan menuju gerbang. Mata Dolsu berbinar dan dia berpikir dengan gembira bahwa gerbang itu pasti tempat yang penuh dengan segala jenis monster. Lalu dia tertawa dan memberitahunya bahwa dia telah membuat keputusan yang bijaksana. Kang Jun bertanya kepada Dolsu Kremli mengapa dia begitu bersemangat, dan yang terakhir menjawab secara filosofis bahwa tidak peduli seberapa luar biasa pedang terkenal itu, membiarkannya di sarungnya terlalu lama membuatnya tumpul dan berkarat. Dia menambahkan bahwa pikiran untuk akhirnya bergerak membuatnya bersemangat. Bertanya-tanya sudah berapa lama sejak terakhir kali dia berada di medan perang di mana darah bercampur dengan jeritan dan hidup dan mati tergantung pada keseimbangan. Kemudian Kang Jun menunjukkan saat mereka berjalan bahwa itu mungkin sedikit sulit. Kang Jun kemudian menjelaskan bahwa mereka hanya akan pergi sebagai porter, yang membingungkan Doulu. Yang pertama mengkonfirmasi bahwa berburu di dalam gerbang membutuhkan kartu registrasi senilai 1 juta won per orang.
Kemudian Doulu berlutut di jalan, mengumumkan bahwa dia tidak bisa hanya menjadi porter dalam keadaan apapun dan meminta tuannya untuk mengizinkannya bekerja sendiri sampai situasi keuangan keluarga membaik. Orang-orang berkumpul di sekitar mereka bertanya-tanya tentang situasinya. Jadi Kang Jun meminta temannya untuk berhenti membuat keributan karena semua orang memperhatikan mereka. Namun, Do Su menolak untuk bangun dan bersumpah bahwa bahkan jika pisau diletakkan di lehernya, dia tidak akan menerima bekerja sebagai porter. Kemudian, bayangan menutupi wajah Kang Jun dan dia bertanya dengan tenang apakah dia benar-benar akan menolak untuk bangun. Lalu dia bertanya dengan nada tajam apakah dia ingin mati. Do Su panik saat itu dan berpikir bahwa tuannya marah dan ingat bahwa mengabaikan peringatan itu mungkin membuatnya menderita nasib yang sama dengan Chaunma, iblis surgawi yang berakhir tragis. Jadi, dia dengan cepat bangkit dan meminta maaf kepada tuannya, memohon pengampunan. Kang Jun meletakkan tangannya di bahu temannya dan memberitahunya bahwa dia tahu kata-katanya berasal dari kesetiaannya. Kang Jun kemudian meyakinkannya, menjelaskan bahwa dia telah mendengar bahwa upah harian untuk seorang porter adalah sekitar 300.001 dan bahwa mereka hanya perlu bekerja selama beberapa hari untuk menutupi biaya registrasi dan tagihan dan kemudian mereka tidak perlu melanjutkan pekerjaan ini. Dan saat mereka berbicara, seorang pria aneh mendekati mereka. Pria ini mengenakan pakaian berburu dan membawa ransel. Dan dia bertanya apakah mereka adalah pelamar pekerjaan porter untuk gerbang dan hari itu. Adegan menunjukkan area di sekitar pintu masuk gerbang ungu yang bercahaya di mana penjaga dan orang yang lewat tersebar di sekitarnya. Do Su mencatat dengan terkejut bahwa orang-orang melewatinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa meskipun itu terbuka. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kim Bong-woo, seorang pemburu cerang, dan memperkenalkan mereka kepada pemburu lainnya. Kemudian seorang pemburu botak besar bernama Lee Jong-chol menyatakan jijiknya bahwa lelaki tua dan anak laki-laki kurus itu akan bekerja sebagai porter. Dan Do Su menjawab bahwa meskipun usianya sudah lanjut, dia masih mampu melakukan pekerjaan itu dan mulai memperkenalkan diri sebelum Lee Bong-chol memotongnya dengan ejekan. Lee Bong-chol dengan kasar menjelaskan bahwa profesi porter begitu sulit sehingga bahkan pria kuat sendiri tidak dapat menanggungnya, bertanya-tanya dengan jijik apa yang bisa dilakukan seorang lelaki tua dan anak laki-laki kurus di sana. Do Su kemudian berbisik kepada tuannya, bertanya-tanya apakah dia harus membunuh mereka. Tapi Kang Jun menolak ide itu, menjelaskan bahwa waktunya belum tiba. Kemudian dia mengingatkannya bahwa mereka perlu bekerja sebagai porter hanya selama beberapa hari untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kartu identitas mereka sebagai awakeners. Do Su kemudian menyadari niat tuannya dan berpikir dengan kagum bahwa dia hampir membuat kesalahan jika bukan karena kebijaksanaannya. Kemudian Kang Jun melangkah maju dan bertanya siapa pemimpin kelompok itu. Kim Bong-woo menjawab bahwa dia adalah pemimpin regu dan Kang Jun bertanya apakah keraguannya untuk mempekerjakan mereka karena penampilan mereka yang tidak dapat diandalkan yang diakui oleh Kim. Jadi Lee Bong-chol campur tangan, menegaskan bahwa mereka kuat dan tidak akan menimbulkan masalah. Kim Bong-woo tetap ragu, memikirkan apa yang harus dia lakukan, dan mengingat keluarganya yang berada di rumah sakit, merenungkan kebutuhannya yang besar akan uang minggu ini. Dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk menerima kedua pria itu ke dalam tim, yakin bahwa dia tidak bisa melewatkan gerbang ini. Lee Chol menatap Kim Bong-woo dengan kaget, bertanya-tanya apakah dia serius. Kim Bong-woo meyakinkannya, menjelaskan bahwa itu adalah gerbang derang, jadi tidak ada kecelakaan besar yang harus terjadi, dan dia pikir mereka berdua bisa menanganinya. Kim Bong-woo mengingatkan Lee Byung-chol tentang situasi keuangannya, menjelaskan bahwa minggu ini dia harus membayar tagihan rumah sakit ibunya, biaya akademi saudaranya, dan biaya karya wisatanya. Lee Yong-chol enggan setuju. Kim Bong-woo berterima kasih kepada Lee Bong-chil atas pengertiannya yang dijawab oleh yang terakhir bahwa tidak perlu berterima kasih kepadanya menambahkan bahwa mereka juga memiliki pemburu yang terus terang itu. Lee Yong-chil menjelaskan alasannya bahwa pemburu yang terus terang itu tidak akan berguna untuk kekuatan bertarung mereka dan jika mereka menyuruhnya berbagi membawa barang bawaan dengan porter, masalah barang bawaan akan terpecahkan. Kang Jun memperhatikan interaksi ini dan berpikir dalam hati bahwa sepertinya ada orang lain. Pada saat itu, Lee Bong-chol melihat pemburu yang terus terang itu mendekat, jadi dia meneriakkan namanya, bertanya-tanya apakah dia akan bergegas dan menambahkan bahwa dia baru saja memintanya untuk membawakan secangkir kopi dan menghela napas bahwa dia akhirnya tiba. Pemburu yang terus terang itu berlari, terengah-engah, dan menawarkan kopi dengan permintaan maaf. Dan saat Lee Byung-chol mengambil kopi, Kong Jun melihat adegan itu, bertanya-tanya dalam hati apakah pemburu peringkat yang lebih rendah dapat diperlakukan sebagai pelayan. Dan berpikir bahwa bumi tidak lagi berbeda dari benua busur atau yang kuat memangsa yang lemah, dan merasa entah mengapa ini sedikit pahit, Lee Bong-chol melemparkan tasnya ke tanah dan berteriak kepada yang lain, bertanya-tanya apa yang mereka lakukan dan apakah mereka akan pergi besok. Pemburu yang terus terang itu mencoba memprotes, tetapi Lee Bong-chol dengan kasar memotongnya, menyuruhnya untuk tetap di belakang untuk membantu para porter dan bertanya dengan sinis apakah dia berpikir bahwa lelaki tua dan anak laki-laki kurus itu bisa membawa barang bawaan dengan benar. Dan Lee Bong-chol terus memarahinya, mengingatkannya bahwa dia cukup baik untuk membiarkannya bergabung dan menambahkan bahwa jujur saja jika dia pergi ke depan, dia hanya akan menjadi penghalang. Pemburu yang terus terang itu menyerah, mengatakan bahwa dia mengerti. Kemudian Lee Bong-chol berbalik ke Kang Jun dan memanggilnya bodoh. Kang Jun mengulang kata itu dalam benaknya dengan terkejut. Lee Yong-chol meyakinkannya,
menunjuk jarinya padanya bahwa dia memang bermaksud dia dan memperingatkannya bahwa dia tidak akan memiliki kemewahan untuk mengkhawatirkan hidupnya di sana, jadi dia tidak boleh berani menghalangi mereka. Dan dia menambahkan bahwa hal yang sama berlaku untuk lelaki tua itu. Doulu marah, bertanya-tanya bagaimana beraninya bajingan kurang ajar itu. Setelah itu, Lai Byong-chol pergi. Jadi pemburu Efrang mendekati barang bawaan, mengumumkan bahwa dia akan membawa barang bawaan terberat. Dan saat dia mengangkat tas besar di punggungnya, dia menambahkan bahwa meskipun dia hanya Efrang, dia masih terbangun dan dia mungkin tidak berguna dalam pertempuran, tetapi dia dapat dengan mudah membawa beberapa tas. Kang Jun menatapnya dan setuju dengannya. Dan ketika pemburu itu ragu sejenak dan bertanya ada apa, Kang Jun menjawab bahwa dia ingin memberinya nasihat. Pemburu itu bertanya dengan terkejut apa maksudnya, yang dijawab Kang Jun bahwa dia harus menghasilkan uang hari ini dengan segala cara dan dia tidak ingin ada masalah. Dan ketika pemburu itu bertanya dengan bingung, Kang Jun menatapnya dengan tatapan tajam, mengatakan bahwa dia berpura-pura sangat naif dan sangat lemah dan menasihatinya bahwa untuk hari ini setidaknya, dia harus terus berakting sampai akhir. Kang Jun menambahkan dengan dingin bahwa dia hanya harus membantu mereka membawa barang bawaan mereka dan kembali dengan tenang, bertanya-tanya apakah itu begitu sulit untuk dimengerti. Kemudian dia berbalik ke Do Su dan memberitahunya bahwa mereka harus pergi dan Du setuju. Dan ketika mereka tiba di kantor masuk, Do Su bertanya apakah ini semacam prosedur masuk. Seorang karyawan di belakang meja memanggil Kim Bong-woo, mengkonfirmasi pemesanan mereka untuk menggunakan gerbang dekat stasiun Guro Digital Complex dan menambahkan bahwa mereka dapat masuk sekarang, tetapi karyawan itu memperingatkan mereka bahwa meskipun ini hanya gerbang derang, serangkaian kecelakaan fatal telah terjadi di sini baru-baru ini. Kim Bong-woo mengulang dengan khawatir frasa kecelakaan fatal yang dikonfirmasi oleh karyawan itu dengan mengatakan bahwa kantor manajemen telah menetapkannya sebagai situs investigasi dan menambahkan bahwa mereka mengatakan kesulitannya tidak tinggi tetapi alasannya tidak diketahui jadi harap berhati-hati. Yang dijawab Kim Bong-woo dengan terima kasih. Gerbang ungu yang bercahaya muncul di luar. Ketiga pemburu, Kim Bong-woo, Lai Bong-chol, dan pemburu Efrang berlari dan memasuki gerbang. Kang Jun memberitahu Do Su bahwa mereka harus pergi juga, yang dijawab oleh yang terakhir dengan afirmatif, dan mereka masuk di belakang mereka. Begitu mereka masuk, antarmuka sistem muncul di depan Kang Jun dalam kehampaan hitam, menampilkan pesan-pesan seperti memulai pendaftaran informasi pemain, menentukan kekuatan militer pemain dan memuat pencapaian pemain dengan persentase kemajuan yang muncul. Kemudian dua pesan terakhir muncul. Kemampuan fisik pemain ini melebihi standar, jadi pengukuran yang akurat tidak dapat dimuat dan pendaftaran informasi pemain selesai. Setelah itu, tim menemukan diri mereka di hutan yang gelap dan menakutkan, dan Leong Chiol berkomentar bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang gerbang ini. Leong Chiol terus berbicara, bertanya-tanya apakah mereka diberitahu bahwa monster tipe undead akan muncul. Kim Bong-woo mengkonfirmasinya, mengatakan bahwa mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya dengan cepat. Kang Jun berjalan di belakang mereka. Tiba-tiba, jendela sistem biru besar muncul di depan Kang Jun sendirian. Jendela menampilkan nama pemain Lee Kang Jun, kelas Necromancer, level 1. Ini mencantumkan gelar dan statistiknya yang muncul sebagai tanda kurung buka tanda tanya tanda kurung tutup dan menjelaskan bahwa level pemain terlalu rendah untuk memanggil pengikut. Kung Jun bertanya-tanya dalam hati, apa ini? Kang Jun terus menganalisis jendela dan berpikir dengan kesal bahwa menjadi level 1 adalah omong kosong belaka, menambahkan bahwa bahkan dia kesulitan mengukur kekuatannya. Jadi siapa yang berani mengukurnya dengan cara ini? Dan dia juga bertanya-tanya tentang arti kekuatan ilahi. Namun, Kang Jun menemukan topik gelar menarik. Jadi, dia berasumsi bahwa dia mendapatkan gelar Necromancer Absolut ketika ilmu hitamnya mencapai lingkaran ke-9. Dan melihat gelar, penyerbu dimensi, dia berasumsi bahwa dia mendapatkannya karena dia secara tidak sengaja menjerumuskan beberapa dimensi ke dalam krisis saat mencari jalan kembali ke bumi. Adapun gelar, pembunuh iblis, dia berpikir bahwa dia mungkin membunuh lebih dari 1 juta iblis. Dan untuk gelar, pembunuh naga, dia menebak bahwa dia mendapatkannya karena membunuh naga itu pada waktu itu. Kemudian dia beralih ke orang yang menjarah pohon dunia. Kang Jun berpikir bahwa luar biasa bahwa mereka sampai pada tingkat memberikan gelar hanya karena merebut pohon ilahi dari dunia roh, mengingat bahwa dia hanya mengambilnya untuk ditanam di taman istana karena terlihat kosong dan menambahkan dalam hati bahwa dia tidak tahu itu akan layu begitu cepat. Kang Jun melihat bagian pengikut dan menyadari bahwa jika dia menaikkan levelnya, dia bisa memanggil pengikut yang telah dia kontrak. Kang Jun tersenyum dan berpikir bahwa itu tidak akan terbatas pada Do Su Kremli. Tetapi jika dia juga bisa memanggil para menteri istana kekaisaran, istana, kepala staf gabungan, dan perbendaharaan ke bumi, maka itu akan sangat nyaman. Pada saat itu, Lai Bong-chol berteriak kepada Kang Jun, memarahinya karena terganggu di tempat di mana hidup mereka dipertaruhkan. Kim Bong-woo mengumumkan bahwa mereka harus bergerak. Kelompok itu berjalan melalui hutan yang gelap dan sunyi di mana ketiga pemburu berjalan di depan sementara Kang Jun dan Do Su mengikuti di belakang. Leong Chol berkomentar dengan jijik tentang tempat yang menjijikkan. Kim Bong-woo setuju dengannya mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan ini dengan cepat dan keluar dari sini. Pemburu Efrang berbalik ke arah Kang Jun dan Do Su. Jadi Kang Jun bertanya-tanya apakah mereka harus mengikuti mereka.
Do Su Kremli berbisik kepada Kang Jun bahwa tempat ini sangat nyaman dan dia menambahkan bahwa dia merasa seolah-olah tubuh dan pikirannya yang lelah pulih yang dijawab Kang Jun bahwa dia baik. Kang Jun melihat sekeliling di hutan lebat, bertanya-tanya apakah tidak seharusnya ada monster tipe undead di sini. Dan dia berpikir bahwa tempat ini mirip dengan tanah mati, area terlarang di benua Anos, dan dia merasa bahwa itu menyegarkan untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, Kim Bong-woo mengangkat tangannya dan memerintahkan semua orang untuk berhenti. Pemburu Efrang bersiap dan mengumpulkan energi biru bercahaya di tangannya. Kim Bong-woo mengatakan bahwa sudah waktunya untuk bekerja, yang dijawab oleh pemburu Efrang dengan afirmatif. Sekelompok kerangka bersenjata muncul bangkit dari tanah di depan mereka. Kim Bong-woo mengumpulkan energi magisnya, membentuk tombak es besar. Dia berteriak dan melemparkan tombak ke salah satu kerangka dan melepaskan serangannya, yang menembus kerangka. Kang Jun menyaksikan ledakan magis itu dengan sedikit minat. Kang Jun terus menonton pertarungan dan berpikir bahwa itu menarik. Sementara itu, Leong Chol menggunakan perisainya yang besar untuk memblokir serangan dan mengalahkan beberapa kerangka. Kang Jun menganalisis adegan itu dan berpikir bahwa mereka lemah, tetapi setidaknya mereka memiliki bentuk. Setelah pertarungan berakhir, lantai dipenuhi dengan sisa-sisa kerangka. Kim Bong-woo menghela napas lega, mencatat bahwa hanya itu yang ada. Kemudian dia memerintahkan kelompok itu untuk mengumpulkan batu mana terlebih dahulu, lalu melanjutkan. Kang Jun, Do Lu, dan pemburu Efrang mulai mengumpulkan batu ungu bercahaya dari antara kuburan dan tulang yang berserakan. Tiba-tiba, lebih banyak kerangka menyerang mereka. Lai Bongchao menyatakan kemarahannya, bertanya-tanya dengan jengkel apakah ada lebih banyak dari mereka dan berapa kali ini terjadi saat memblokir serangan dengan perisainya. Dia berteriak kepada kerangka, menyuruh mereka menyingkir dari hadapannya. Kang Jun memperingatkannya bahwa dia mungkin ingin berhati-hati kali ini, yang membuat Lie Bongchao marah, yang bertanya dengan jengkel apa maksudnya. Kang Jun dengan tenang menjelaskan bahwa ada pemanah di antara mereka. Leong Chol mencibir, bertanya-tanya apakah itu omong kosong, dan tiba-tiba panah terbang ke arahnya. Dia bergumam dengan marah saat dia mengangkat perisainya dengan susah payah untuk memblokir panah yang menghantamnya dengan kuat. Baik Lai Bongchao dan Kim Bong-woo tampak terkejut dan yang pertama bergumam bertanya-tanya apa yang terjadi. Pada saat itu, sebuah panah langsung menuju Kang Jun, tetapi dia menangkapnya dengan tangannya dengan tenang sebelum mengenai wajahnya. Kang Jun melihat panah yang patah di tangannya, bergumam dengan kesal mengapa itu terjadi. Kim Bong-woo dan Lai Byung-chul menatapnya tidak percaya. Yang pertama bertanya bagaimana dia melakukan itu, sementara yang terakhir bertanya apa maksudnya. Kang Jun menjawab dengan acuh tak acuh, menjelaskan bahwa itu hanya keberuntungan. Kemudian dia berbalik ke arah para pemburu, memarahi mereka karena kurangnya perhatian, dan menambahkan dengan marah bahwa dia hampir mati karena mereka. Kemudian bergumam dengan kelelahan tentang betapa sulit dan pahitnya mencoba mencari nafkah. Kim Bong-woo memperhatikan Kang Jun dan berpikir dalam hati, bertanya-tanya apakah dia benar-benar hampir mati, tetapi kemudian dia menyadari bahwa tidak demikian. Dia kemudian melihat panah yang tergeletak di tanah, bertanya-tanya apakah itu benar-benar hanya keberuntungan. Lebih banyak kerangka menyerang, jadi Kim Bong-woo berteriak, menuntut agar mereka melenyapkan makhluk-makhluk itu terlebih dahulu. Lee Byung-cha bergabung dengannya, menekankan perlunya melenyapkan mereka. Dan sementara ketiga pemburu melawan kerangka di depan, Do Su berada di belakang, memegang kepalanya dan kesakitan saat dia memanggil pemimpinnya. Pada saat itu, Kang Jun sedang bermain permainan batu, kertas, gunting dengannya. Dia memberitahunya bahwa dia berpikir untuk melempar batu kali ini dengan kemungkinan berubah pikiran. Jadi, Do Lu memohon kepadanya untuk berhenti. Kang Jun bertanya kepadanya mengapa dia menolak bermain, menjelaskan bahwa itu adalah permainan yang menyenangkan. Do Su mengeluh bahwa dia adalah satu-satunya yang dipukul dan memohon untuk dibunuh sebagai gantinya. Kang Jun menjawab bahwa kali ini mungkin berbeda dan mengundangnya untuk putaran berikutnya. Sementara itu, pemburu Efrang memperhatikan mereka dalam diam. Pemburu Efrang berpikir dalam hati bahwa pria ini telah mengganggunya untuk sementara waktu, dan dia mengingat peringatan Kang Jun sebelumnya kepadanya untuk terus bertindak dengan baik, dan dia melihat bahwa Kang Jun bertindak seolah-olah dia tahu sesuatu dan bangga akan hal itu. Jadi, dia bertanya-tanya apakah dia termasuk dalam kantor manajemen. Pada saat yang sama, Kang Jun melanjutkan permainannya, bertanya kepada Do Su apa yang akan dia lemparkan selanjutnya. Do Su memohon kepadanya untuk bermain adil. Jadi Kang Jun bertanya kepadanya dengan jijik apakah dia menuduhnya selingkuh, yang dengan cepat dibantah oleh Do Su. Kang Jun memotongnya, mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk memilih batu. Jadi Do Su berpikir dengan gembira tentang memilih gunting. Kemudian pemburu Efrang menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa kantor itu tidak mungkin mengirim orang gila seperti ini. Dan saat pemburu Efrang berbalik, ekspresi Kang Jun menjadi serius dan dia berpikir bahwa mereka akan segera tiba. Di depan, Lai Bongcha menghabisi kerangka terakhir, berkomentar bahwa ini sepertinya yang terakhir. Kim Bong-woo mengkonfirmasi bahwa akhirnya selesai. Kim Bong-woo mengatakan bahwa semua orang bekerja keras dan menyarankan agar mereka kembali sekarang. Tiba-tiba, pemburu Efrang terkejut dan berteriak, bertanya apa yang dia lihat, menunjuk ke depan. Di kejauhan, melalui kabut, siluet biara atau kastil muncul. Jendela sistem muncul di depan Kim Bong-woo,
mengumumkan bahwa dungeon tersembunyi yang disebut biara pemuja iblis telah dibuka. Kim Bong-woo bertanya dengan terkejut tentang itu menjadi dungeon tersembunyi, dan dia berpikir bahwa jenis dungeon ini adalah tempat orang mendapatkan jackpot karena penuh dengan artefak tak ternilai dan buku sihir langka. Selain harta karun yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, dan terkadang bahkan berisi ramuan, Kim Bong-woo merasa sangat bersemangat dan berpikir bahwa yang paling dia inginkan sekarang adalah akhirnya menemukan ramuan, satu-satunya obat yang mampu membangunkan ibunya dari koma. Kim Bong-woo terus berpikir, mengingat bahwa yang muncul dalam lelang dijual dengan harga yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari yang bisa dia bayar, dan dia menyadari bahwa jika dia bisa mendapatkannya sendiri, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia menambahkan bahwa dia tidak ingin mundur, tetapi ingin mencobanya. Kemudian dia bertanya kepada kelompok itu dengan keras apa yang harus mereka lakukan tentang dungeon tersembunyi itu. Leong Chao melihat jendela sistem berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung dan dia berpikir bahwa jika mereka melaporkannya ke kantor, kantor akan memberi mereka sedikit hadiah dan mengambil semua hak. Kim Bong-woo menyarankan bahwa karena mereka sudah ada di sana, lebih baik mencoba menyelesaikannya sendiri. Liech menjawab dengan ragu, bertanya-tanya apakah dia benar-benar berpikir kelompok ini mampu berhasil, menambahkan terus terang bahwa hanya mereka berdua yang memiliki kekuatan nyata. Kim Bong-woo mencoba meyakinkannya, menunjukkan bahwa mereka telah menjadi cukup kuat dan bahwa itu masih di dalam gerbang derang, jadi itu tidak terlalu berbahaya. Dan ketika Lie Bong Chao bertanya apakah dia yakin tentang itu, Kim Bong-woo meyakinkannya bahwa skenario terburuk adalah itu hanya derang. Kemudian Leong Chiol menjadi bersemangat dan memutuskan untuk mencobanya, berpikir dalam hati bahwa jika dia bisa mendapatkan keuntungan besar, dia mungkin bisa pensiun untuk selamanya. Kemudian dia berbalik ke tiga porter, Kang Jun, Dou Lu, dan pemburu Efrang, dan menanyakan pendapat mereka. Pemburu Efrang bertanya-tanya apakah ini dianggap lembur dan juga bertanya tentang jumlah upah lembur. Leong mengangkat tangannya dengan 5 jari mengumumkan bahwa dia akan membayar 5 kali lipat harga biasa. Tetapi dia memperingatkan mereka untuk berpikir dengan hati-hati karena itu berarti risikonya juga akan 5 kali lebih tinggi. Para porter mulai menghitung jumlahnya. Jadi upah harian adalah 300.001 dan 5 kali lipatnya adalah 1.500.001. Kang Jun dengan antusias menyatakan persetujuannya dan pemburu Efrang ragu-ragu mengikuti mengumumkan partisipasinya juga. Kim Bong-woo mengangguk mengatakan bahwa kesepakatan telah selesai dan mengumumkan dimulainya penyerbuan sementara Lie Bong Chao menambahkan bahwa mereka akan berangkat sekarang. Ketiga porter mengikuti para pemburu saat mereka menuju biara dan saat mereka mendekati bangunan gotik yang megah dan menakutkan. Kim Bong-woo berkomentar bahwa gerbang itu sepertinya memiliki aura yang menakutkan. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia akan masuk terlebih dahulu. Kelompok itu masuk melalui pintu besar. Kang Jun memperhatikan bahwa tempat itu sangat gelap dan Kim Bong-woo setuju, menambahkan bahwa lebih baik bergerak dengan hati-hati. Dan saat mereka maju, pintu terkunci dengan sendirinya. Jadi Kim Bong-woo tiba-tiba berteriak, memperingatkan bahwa pintu akan menutup. Lai Byung-cha berbalik dengan panik, bertanya-tanya apakah mereka telah terjebak. Pintu tertutup sepenuhnya di belakang mereka. Lai Byung-cha berteriak, menyuruh semua orang mencoba membukanya sementara dia bergegas ke arahnya. Dia mencoba mendorong pintu ornamen yang berat itu, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak bergerak. Dia memukul pintu dengan tinjunya dengan marah dan menyimpulkan bahwa pintu tidak akan terbuka sampai tempat itu bersih dari monster. Kim Bong-woo dengan tenang menjawab mengingatkannya bahwa mereka datang dari awal dengan niat untuk menyelesaikannya. Kemudian mereka memutuskan untuk terus bergerak maju. Dou Su bertanya-tanya tentang pintu yang terkunci, tetapi Kang Jun meyakinkannya bahwa itu bukan apa-apa dan bahwa dalam kasus terburuk, itu hanya mantra penghalang yang bisa dia hancurkan jika perlu dan mendesaknya untuk terus maju. Kelompok itu berjalan melalui koridor gelap panjang yang dihiasi dengan ukiran aneh. Kim Bong-woo menunjukkan keanehan tidak adanya monster dan Leong Chao setuju. Tiba-tiba, Kim Bong-woo berhenti dan menyuruh mereka menunggu, lalu bertanya dengan takjub pada apa yang dia lihat. Sementara wajah Leong Cha juga menunjukkan ekspresi kaget, kelompok itu menemukan sebuah aula besar yang dipenuhi sejumlah besar mayat dan darah, seolah-olah pertempuran sengit telah terjadi. Leong Cha bergumam bahwa dia tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Kim Bong-woo mencatat bahwa itu terlihat seolah-olah pertempuran telah terjadi di sini dan kedua belah pihak dimusnahkan dan tiba-tiba pemburu Efrang berteriak untuk memperingatkan mereka tentang sesuatu. Di ujung aula, ada sebuah altar berlumuran darah di mana terdapat patung iblis bersayap yang besar. Kim Bong-woo tampak gagap saat dia bertanya-tanya apakah apa yang dia lihat benar-benar iblis. Kang Jun diam-diam bertanya-tanya apa yang terjadi di tempat ini. Sementara berpikir bahwa dia pernah melihat adegan ini di suatu tempat sebelumnya, Dou Lu memperhatikan sesuatu yang terukir di altar, menunjukkan bahwa itu terlihat seperti bahasa dari dunia lain. Kang Jun memerintahkannya untuk menerjemahkannya dan Dou Lu menjawab dengan afirmatif. Dou Su mulai memeriksa prasasti itu, menjelaskan bahwa itu ditulis dalam bahasa dunia iblis. Lai Bong Chol bertanya pada Dou Su apakah dia bisa membaca tulisan itu dan Dou Su menjawab sambil membenarkan kacamatanya bahwa dia akan membacanya keras-keras. Dou Su membaca bagian pertama yang menyatakan bahwa ujian harus dilewati dan kelayakan harus dibuktikan. Kim Bong-woo bertanya-tanya tentang makna ujian tersebut. Dou Lu melihat mayat-mayat yang berserakan di sekitar mereka dan menyimpulkan bahwa ujian itu adalah untuk melawan monster-monster penjaga tempat itu, menambahkan bahwa karena semua orang sudah mati, itu berarti mereka sudah melewati ujian.
Do Su melanjutkan membaca, menunjuk pada prasasti yang menyebutkan bahwa iman dan kesetiaan harus dibuktikan dengan mempersembahkan 10 jiwa yang hidup di atas altar. Lai Bongchaol bertanya-tanya dengan jijik omong kosong macam apa yang sedang dia baca. Do Su melanjutkan membaca, menjelaskan bahwa teks tersebut merujuk pada turunnya penjaga neraka yang mulia dan perlunya berlutut di hadapannya dan memohon ampunannya dan bahwa hanya mereka yang diampuni yang boleh kembali hidup-hidup. Do Su berkomentar dengan kekaguman pada altar yang berlumuran darah dan lilin yang menyala, mengatakan bahwa itu menakjubkan dan menunjukkan bahwa altar itu disihir dengan mantra pemanggilan yang cukup kuat untuk memanggil iblis tingkat tinggi. Liech berteriak marah padanya, memanggilnya orang tua gila dan menyatakan ketidakpercayaannya pada pembicaraan ini. Do Su dengan tenang menunjuk pada prasasti di dinding dekat situ, menjelaskan bahwa prasasti itu melambangkan api neraka, dan dia menjelaskan bahwa api neraka adalah api abadi yang memakan kekuatan hidup dan bahwa itu adalah katalis umum untuk memanggil iblis. Kim Bong-woo menyadari ini dengan ngeri, menunjukkan bahwa setiap api jenis ini membutuhkan nyawa satu orang dan bahwa sudah ada 9 lilin yang menyala di atas altar. Kim Bong-woo menyimpulkan bahwa 9 pengorbanan telah dilakukan dan satu lagi akan menyelesaikan ritual dan bertanya apakah ini seharusnya menjadi cara untuk memanggil iblis dan memohonnya agar membiarkan mereka hidup, yang dulu konfirmasi sesuai dengan apa yang tertulis di plakat. Leong Cho mencemooh, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar percaya itu. Tiba-tiba, pemburu berwajah jujur itu campur tangan sambil mengatakan bahwa mereka harus membuat keputusan. Kim Bong-woo bertanya kepadanya dengan terkejut apa maksudnya dan pemburu itu menjawab dengan tatapan menakutkan saat dia mengencangkan tasnya, bertanya-tanya apakah mereka akan duduk di sana dan mati semua. Kim Bong-woo terlihat bingung saat dia bertanya apa maksudnya. Pemburu berwajah jujur itu melanjutkan dengan nada mengancam mengatakan bahwa waktunya telah tiba dan bahwa salah satu dari mereka, Lai Bong melihatnya dengan ngeri, bertanya-tanya mengapa dia memiliki tatapan seperti itu. Kemudian pemburu berwajah jujur itu tertawa histeris. Leong Cha berteriak marah memanggilnya bajingan dan menyatakan bahwa situasi ini tidak lucu. Sementara Kim Bong-woo terlihat takut, pemburu itu meminta maaf dengan sinis, mengatakan bahwa melihat semua orang membeku ketakutan sangat menyedihkan sehingga membuatnya tertawa. Kemudian dia mengumumkan dengan dingin bahwa sudah waktunya untuk memutuskan siapa yang akan menjadi korban berikutnya, bertanya-tanya siapa di antara mereka yang merupakan manusia paling tidak berguna. Kim Bong-woo memprotes, menolak, dan bersikeras bahwa jika mereka mencari dengan hati-hati, pasti ada cara bagi semua orang untuk keluar hidup-hidup. Adapun Lee Byung-chul, dia berpikir dalam hati bahwa pria ini tampak gila, menambahkan bahwa jika seseorang harus mati, itu haruslah seseorang yang sudah hidup cukup lama. Sementara matanya beralih ke Do Su, Kresli, dan Kang Jun, Do Lao Su memperhatikan tatapan yang ditujukan kepada mereka dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia yang dimaksud dengan seseorang yang sudah hidup cukup lama. Kemudian dia menyadari bahwa dia bukan manusia pada awalnya, bertanya-tanya dengan takut apakah yang dimaksud adalah tuannya, yang berusia lebih dari 300 tahun. Do Lu berbisik kepada tuannya, Kang Jun, memohon pengampunannya, memperingatkannya bahwa orang-orang kurang ajar itu tampaknya menargetkannya dan menggambarkannya sebagai seseorang yang sudah hidup cukup lama. Tetapi Kang Jun menjawab dengan tenang melihatnya dan membenarkan bahwa dialah yang dimaksud. Dan ketika Do Su bertanya dengan bingung apakah benar dialah yang dimaksud, Kang Jun membenarkannya lagi. Kemudian dia memintanya untuk tetap diam, mengacu pada kekalahan sebelumnya dalam permainan batu gunting kertas. Jadi Do Su menyerah pada kehendaknya. Dan pada saat itu, Kim Bong-woo berteriak, menuntut agar tidak terburu-buru dan mencoba mencari cara agar semua orang bisa selamat. Leong Cha berteriak marah pada Kim Bong-woo, menuduhnya masih berusaha bermain sebagai orang suci. Dan dia menegaskan bahwa dia tidak salah, memperingatkan bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka semua akan terjebak dan binasa. Dan dia menambahkan dengan marah bahwa itu semua karena Kim Bong-woo yang mengangkat topik itu sejak awal. Tetapi yang terakhir mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa berdebat tentang siapa yang benar tidak akan mengubah apapun. Leong Cha menjawab dengan tatapan penuh kebencian, mengatakan bahwa jika dia bersikeras untuk bermain munafik sampai akhir, dia yang harus mati. Kim Bong-woo bertanya dengan terkejut apa maksudnya, yang Liech jawab dengan sinis, bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak menginginkannya. Dan tiba-tiba pemburu berwajah jujur itu mulai tertawa histeris dan berkomentar tentang adegan itu bahwa itu sangat menghibur, menambahkan bahwa ketika orang terpojok, mereka mengungkapkan sifat buruk mereka. Leong Chul berbalik kepadanya dengan marah, bertanya-tanya ada apa dengannya, yang dijawab oleh pemburu berwajah jujur itu bahwa tidak perlu ada pertengkaran lagi karena masalahnya sudah jelas. Kemudian pemburu berwajah jujur itu mengungkapkan wajah aslinya menjelaskan bahwa dia memang bermaksud membunuh mereka semua sejak awal dan dia mulai merapal mantra. Jadi, energi ungu gelap berkumpul di sekitarnya dan kerangka-kerangka bangkit dari tanah sebagai respons terhadap sihirnya. Kemudian, Lee Byung-chul menyadari dengan ngeri bahwa dia adalah seorang ahli nujum, necromancer, dan dia berteriak marah mencoba mengutuknya. Ahli nujum yang dulunya adalah pemburu berwajah jujur itu tersenyum jahat mencatat bahwa mereka akhirnya menyadari sifat aslinya. Kemudian dia mengungkapkan identitasnya sebagai pembunuh-pemburu yang termasuk dalam aliansi anti-kantor dan dia mengoreksi Lee Byung-chul dengan mengatakan bahwa dia bukan dari peringkat sampah tetapi dari peringkat A menjelaskan bahwa dia secara fundamental berbeda dari orang-orang seperti mereka menganggap dirinya makhluk yang hebat. Leong Chul tertegun saat dia mengulangi nama aliansi itu,
mengingat bahwa mereka tidak seperti kantor pemburu percaya bahwa mereka yang memiliki kekuatan khusus harus memonopoli kekayaan dan kekuasaan dan dia menyadari bahwa pria ini adalah seorang pembunuh yang melacak pemburu yang berafiliasi dengan kantor. Lie Bongchal melihat pasukan kerangka yang telah dipanggil oleh ahli nujum itu, berpikir dengan putus asa bahwa jumlah mereka bisa mencapai 20 atau 30. Dan dia menyadari bahwa mereka sekarang juga menghadapi seorang pembunuh peringkat A. Kemudian Kim Bong-woo mengatakan bahwa tidak ada peluang untuk menang. Maka Lie Bongchal berlutut, mengumumkan bahwa ini sudah berakhir dan bahwa mereka sama saja sudah mati. Tetapi Kim Bong-woo berteriak padanya dengan marah, menuntut agar mereka setidaknya mencoba untuk melawan. Ahli nujum itu mengulurkan tangannya ke arah Lie Bongchal yang jatuh, mengolok-olok posturnya dan menuntut agar dia menerima nasibnya dan menjadi korban untuk tujuan besar. Dan pada saat itu, Kang Jun melangkah maju, berbicara kepada ahli nujum itu dan menuntut agar dia berhenti. Dia menjelaskan kepadanya bahwa membunuh orang-orang ini sekarang akan sedikit merepotkan. Jadi, ahli nujum itu bertanya kepadanya dengan terkejut, yang Kang Jun jawab bahwa dia berutang pada orang-orang ini. Kang Jun menghadapi ahli nujum itu, yang sebelumnya adalah pemburu peringkat F, mengingatkannya bahwa dia telah dengan jelas memperingatkannya sebelumnya bahwa lebih baik untuk terus berpura-pura sampai akhir. Dan ketika ahli nujum itu bertanya apakah dia termasuk kantor, Kang Jun menyangkalnya. Tetapi ahli nujum itu bersikeras untuk mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Jadi Kang Jun hanya menjawab bahwa dia datang dari rumah di Slimdong. Ahli nujum itu kemudian menyadari bahwa Kang Jun tidak berniat mengungkapkan afiliasinya, jadi dia bertanya lagi bagaimana dia bisa sampai di sini secara spesifik. Kang Jun menjawab dengan sinis bahwa dia datang dengan transportasi umum dengan bus langsung dari stasiun Shlum. Dan ketika ahli nujum itu menyatakan keraguannya tentang logika jawaban itu, Kang Jun menjawab bahwa dia akan mengeluh bagaimanapun juga apakah dia menjawab atau tidak. Kang Jun mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada lawannya tentang rencananya di balik pemanggilan iblis. Ahli nujum itu mengungkapkan bahwa dia bermaksud memanggil Marbus, salah satu dari 72 iblis agung. Kang Jun mengulangi nama itu seolah-olah familiar baginya. Kemudian ahli nujum itu menjelaskan bahwa dia berencana menyatakan kesetiaannya kepada Marbus dan membentuk kontrak perbudakan dengannya, tetapi Kang Jun memotongnya, mengatakan bahwa itu menjelaskannya. Ahli nujum itu terus menjelaskan tujuannya, menyatakan bahwa dia mencari untuk meminjam kekuatan besar Marbas untuk membangun kembali tatanan dunia, tetapi Kang Jun memotongnya lagi, mencatat bahwa dia telah berpikir bahwa fitur-fiturnya familiar baginya untuk sementara waktu. Kemudian Kung Jun menyebutkan dengan santai bahwa dia yakin dia sendiri yang membunuh sebagian besar dari 72 iblis ketika mereka menyerbu sebelumnya, dan sebuah gambar dirinya melawan mereka muncul dalam ingatannya. Dia juga bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah Marbus ini adalah salah satu dari sedikit yang berhasil melarikan diri dan bertahan hidup pada waktu itu. Sementara gambar iblis yang melarikan diri muncul padanya, ahli nujum itu mengabaikan kata-katanya dan menyatakan dengan tegas bahwa untuk tujuan besar, Kang Jun harus mati. Ahli nujum itu melepaskan sihir gelap, memanggil banyak sosok kerangka dan bayangan. Pada saat itu, Leong Chal merasa putus asa, meratapi kematiannya yang akan datang dengan cara yang absurd ini. Sementara Kim Bong-woo meminta maaf kepada semua orang, mengakui bahwa keserakahannya adalah yang membawa mereka ke situasi ini. Kemudian Kang Jun melangkah maju, melewati Kim Bong-woo yang putus asa, dan berkata dengan realisme yang tenang bahwa kematian akan datang kepada mereka semua suatu hari nanti, tetapi tidak sekarang. Kim Bong-woo melihatnya dengan bingung, tidak mengerti apa maksudnya. Kang Jun berdiri menghadap ahli nujum itu dan pasukan yang dipanggilnya, lalu berkata kepadanya dengan dingin bahwa jika dia ingin dia mati, dia harus membayar gajinya terlebih dahulu dan kemudian dia akan mati. Dan segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, dia melepaskan semburan besar energi mana ungu hitam yang membanjiri seluruh aula. Ahli nujum itu melihatnya dengan terkejut dan tidak percaya, bertanya-tanya dengan takjub apa yang dia lihat dan bagaimana Kang Jun bisa memiliki mana hitam dengan kekuatan sebesar itu. Ahli nujum itu menyadari dengan ngeri bahwa mana hitam Kang Jun mirip dengan miliknya sendiri, tetapi sangat berbeda darinya dalam derajat. Dan saat matanya melebar ketakutan, bayangan Kang Jun muncul di dalamnya, dan dia tergagap dengan ketakutan yang ekstrim. Dan di belakang Kang Jun muncul sosok bayangan raksasa yang menakutkan yang menyerupai malaikat maut itu sendiri. Ahli nujum itu berteriak panik, menyadari bahwa apa yang ada di depannya adalah malaikat maut. Dan tak lama kemudian dia benar-benar pingsan karena ketakutan, memohon dan memohon belas kasihan. Dan hanya satu pikiran yang terlintas di benaknya. Dia harus melarikan diri. Pada saat itu, Kang Jun memanggil dengan suara yang kuat kepada Kremsli, yang merupakan nama asli Do Su, yang terakhir segera merespons dengan afirmatif. Kemudian Kang Jun memerintahkannya untuk bersiap menunjukkan rasa hormat yang layak. Do Su bersinar merah padam saat dia mulai membuat pengumuman formal yang agung, mengumumkan kedatangan bencana yang tidak teratur. Kemudian dia melanjutkan dengan suara yang menggelegar mengidentifikasi Kang Jun sebagai raja orang mati yang memerintah dan mendominasi yang hidup. Dan Doulu mengakhiri pengumuman agungnya dengan berbicara kepada ahli nujum yang panik, yang perkasa yang abadi. Hormatilah keagungan kaisar sementara aura energi gelap yang berputar-putar mengelilinginya dan adegan itu berakhir dengan semua kerangka berlutut. Kim Bong-woo melihat adegan itu dalam keterkejutan total, bertanya-tanya dalam benaknya apa yang sedang terjadi. Sementara itu,
Ahli nujum, yang berpura-pura menjadi pemburu peringkat F, sedang berlutut di tanah di hadapan Kang Jun, meminta maaf dan memohon padanya untuk mengampuni nyawanya. Kang Jun, dikelilingi oleh aura energi gelap, mengatakan kepadanya bahwa terus terang, dia juga hanya ingin hidup normal. Kang Jun melangkah maju menuju ahli nujum yang berlutut dan berjongkok di depannya, melanjutkan bahwa dia ingin hidup tenang dan sederhana tanpa menarik perhatian. Dia kemudian mencengkeram wajah ahli nujum itu, memaksanya untuk melihat ke atas, dan mengatakan kepadanya dengan sinis bahwa dia berbicara seolah-olah keinginannya untuk hidup tenang adalah keinginan yang mulia. Pada saat itu, mata Kang Jun bersinar merah dengan simbol aneh, dan bayangan mereka muncul di mata ahli nujum yang ketakutan. Dolsu Kremli menyadari bahwa tuannya telah mengaktifkan mata iblisnya. Dolsu menjelaskan bahwa ini adalah teknik ilusi tingkat tinggi yang menyeret siapapun yang bertemu pandang dengan tuannya ke dalam visi mimpi buruk. Dolsu menjelaskan bahwa semakin besar kesenjangan kekuatan antara tuannya dan korban, semakin menakutkan neraka yang dilihat korban. Ahli nujum itu berteriak ketakutan saat dia melihat visi monster dan darah yang mengerikan membanjiri kesadarannya. Ahli nujum itu jatuh ke tanah tidak sadarkan diri, gemetar. Kim Bong-woo menyaksikan adegan itu dalam kebingungan total, bertanya-tanya apa yang terjadi sekarang dan siapa pria Kang Jun ini. Kang Jun berdiri dan melihat tubuh yang roboh, berkomentar bahwa ahli nujum itu tidak buruk karena dia tetap sadar lebih lama daripada sebagian besar korbannya. Kemudian Kang Jun mengalihkan pandangannya ke Kim Bong-woo dan bertanya apakah dia ingin berakhir seperti ahli nujum itu. Kim Bong-woo tergagap menolak, gemetar ketakutan. Kang Jun memerintahkannya untuk menjaga kata-katanya. Pada saat ini, Dolsu melangkah maju, meminta izin tuannya dan bertanya apakah mereka harus membunuh Kim Bong-woo untuk memastikan dia diam. Kim Bong-woo ketakutan mendengar saran ini, tetapi Kang Jun menjawab bahwa tidak apa-apa dan bahwa dia telah menempatkan mantra larangan padanya. Mendengar ini, Doulu menyarankan agar mereka sekarang harus fokus pada pemanggilan iblis dan mencari jalan keluar. Kang Jun setuju, menambahkan bahwa jika iblis yang dipanggil menolak untuk bekerja sama, mereka akan membunuhnya sendiri dan mencari jalan keluar lain. Kang Jun melihat tubuh ahli nujum yang tergeletak di tanah dan memerintahkan para kerangka, yang masih berlutut, untuk memanggil iblis. Kerangka-kerangka itu segera bangkit, menyeret tubuh ahli nujum itu, dan meletakkannya di atas altar. Salah satu kerangka mengangkat pedangnya dan menikam korban sebagai persembahan ke-10. Darah berceceran di mana-mana sementara Kim Bong-woo menutup mulutnya karena ngeri. Lilin ke-10 dan terakhir di altar menyala dan energi gelap besar meletus dari altar, mendorong Kim Bong-woo mundur. Makhluk iblis bersayap besar yang menyerupai gargole menggigil di atas altar. Kang Jun melihat makhluk yang dipanggil itu dan berkomentar bahwa itu adalah pintu masuk yang mengesankan. Sementara itu, iblis yang dipanggil Marbus sedang berpikir bahwa selama berabad-abad dia tidak pernah melupakan hari dia menyaksikan pembantaian kaumnya di depan matanya dan bagaimana beberapa yang selamat harus tersebar di seluruh alam. Dia ingat bahwa setelah kehilangan kekuatannya dalam pertempuran itu, dia menjadi buronan lemah yang berkeliaran melalui dimensi tak berujung. Tetapi dia bertahan, didorong hanya oleh keinginan untuk balas dendam. Marbus berpikir bahwa dia akhirnya mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya dan menjawab panggilan ke dimensi aneh ini. Kemudian iblis itu meraung dengan suara menggelegar bertanya siapa yang berani memanggilnya dan siapa yang berani mengusulkan perjanjian dengan salah satu dari 72 iblis, Marbus, penjaga neraka. Marbus melihat bahwa tempat ini dia dipanggil sempurna untuk membangun kembali kekuatannya dan merencanakan balas dendamnya. Jadi dia menyatakan persetujuan dan penerimaannya atas tawaran itu. Kang Jun melihat iblis Marbus dan mengatakan kepadanya bahwa dia mengingatnya sekarang. Marba tampak bingung, berpikir bahwa suara ini terdengar familiar. Kang Jun tersenyum dan bertanya kepadanya apakah dia yang melarikan diri pertama kali pada waktu itu. Kemudian Marbus mengenali Kang Jun dengan ngeri dan bergumam, bertanya-tanya apakah dia adalah yang abadi. Kang Jun berkomentar dengan sinis bahwa jika seseorang hidup cukup lama, mereka bertemu semua orang lagi, mencatat bahwa menarik untuk bertemu dengannya di sini. Dia menambahkan bahwa sudah lama sekali, dan dia hampir merasa senang melihatnya. Marbus yang ketakutan bertanya mengapa Kang Jun berada di dimensi tandus dan tidak berharga ini. Kang Jun hanya menjawab bahwa ini adalah kampung halamannya. Segera, Marbus mengubah nadanya, menyatakan bahwa ini adalah dimensi yang benar-benar indah. Sementara itu, dia berpikir dalam hati bahwa dia sama saja sudah mati dan bahwa terakhir kali setidaknya dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Marbus ingat bahwa bahkan dengan semua 72 iblis bersatu, mereka kalah seperti anjing dan bahwa dalam keadaannya saat ini, tidak mungkin dia bisa menghadapi yang abadi sendirian. Marbus memutuskan pada dirinya sendiri bahwa dia harus melarikan diri sementara Kang Jun sedang terganggu dan bahwa dia akan mengumpulkan kembali saudara-saudaranya yang tersebar untuk membalas dendam suatu hari nanti, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini tidak bisa berakhir seperti ini. Marbus segera mulai memohon, memanggil Kang Jun dengan gelar Raja Agung Kematian. Tetapi Kang Jun memotongnya, menyuruhnya untuk berbicara secara normal. Marbus segera memohon agar nyawanya diampuni dan bersumpah bahwa dia hanya diseret ke sini oleh ritual pemanggilan dan tidak pernah berniat untuk menyerbu tanah air Kang Jun. Dia terus memohon belas kasihan, bersumpah bahwa dia akan menghilang selamanya dan bersembunyi di dunia yang jauh untuk hidup tenang selamanya. Kang Jun mendengarkan dan kemudian menjawab bahwa dia mengerti. Marbus melihatnya dengan bingung. Kang Jun mengulangi bahwa dia bilang dia bisa pergi, lalu berbalik ke Doulu,
mengatakan bahwa Soul mungkin menunggu mereka, jadi mereka harus menyelesaikan ini dan pulang. Marbus dengan antusias berterima kasih kepada Yang Abadi Yang Agung atas rahmatnya yang tak terbatas. Dan saat dia berbalik untuk pergi, Kang Jun tiba-tiba teringat apa yang dia baca di panduan pengasuhan 365 hari, yang menyatakan bahwa hewan peliharaan sangat membantu dalam perkembangan emosional anak dan bahwa mereka yang tumbuh dengan hewan peliharaan cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi dan empati yang lebih besar. Saat Marbus mencoba mundur dengan hati-hati, mengumumkan bahwa dia akan pergi sekarang, Kang Jun menghentikannya lagi, menyuruhnya untuk menunggu. Marbus membeku di tempat dan dengan gugup bertanya apa yang dia inginkan. Kang Jun melihatnya dan hanya memerintahkannya untuk menggonggong. Marbus tertegun dan bertanya dengan tidak percaya apa maksudnya. Kang Jun mengulangi perintahnya bahwa dia menyuruhnya menggonggong. Marbus melihat dengan marah, berpikir dalam hati bagaimana Yang Abadi bisa melakukan ini padanya. Iblis itu terus gemetar karena penghinaan dan berpikir, beraninya Yang Abadi memaksanya melakukan tindakan memalukan seperti itu. Kang Jun melihatnya dengan dingin dan menyuruhnya mencoba lebih keras. Pada akhirnya, Marbus menyerah dan mengeluarkan gonggongan keras, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan penghinaan hari ini. Kang Jun berkomentar bahwa Marbus pandai dalam hal ini. Marbus yang terhina menjawab bahwa itu adalah kehormatan baginya. Kang Jun mengklarifikasi bahwa dia tidak mengatakan itu sebagai pujian, tetapi bahwa dia benar-benar seperti anjing sungguhan. Do Su tertawa dan setuju dengannya, berkomentar bahwa sungguh menakjubkan bagaimana dia bisa terlihat seperti anjing. Marbus mendidih dengan amarah di dalam hati, tidak percaya bahwa dia telah sampai pada situasi ini. Dia, salah satu dari 72 iblis yang memerintah seluruh dunia iblis. Kang Jun memberitahu Marbus bahwa dia telah lulus, lalu bertanya kepadanya apakah dia bisa berubah bentuk. Marbus bertanya dengan bingung harus berubah menjadi apa. Kang Jun berpikir sejenak, bertanya-tanya anak anjing macam apa yang mungkin disukai gadis berusia 3 tahun. Marbus panik di dalam hati, berpikir bahwa dia adalah iblis di antara iblis, bahwa dia mendapatkan ketenaran karena kekuatannya yang luar biasa dan kekejaman ekstrim, dan bahwa dia dijuluki penjaga neraka dan memerintah di puncak dunia iblis dengan 72 saudaranya, hanya untuk menemukan dirinya sekarang berubah menjadi corgi kecil yang gemuk, terengah-engah dan bertanya-tanya tentang bentuknya, tidak percaya apa yang dia lakukan pada dirinya sendiri. Kang Jun berkomentar bahwa dia pasti lucu, tetapi ada sesuatu yang sedikit tidak beres. Do Su campur tangan, mengatakan bahwa dengan segala hormat, bukankah ini sudah cukup sebagai hewan peliharaan? Tetapi Kang Jun tidak setuju, berkomentar bahwa dia terlihat terlalu lemah dan bahwa kakinya tampak agak pendek, yang mungkin berarti pergerakannya akan lemah. Do Su menjawab bahwa bagian dalamnya adalah binatang yang sama sekali berbeda, jadi mengapa tidak memprioritaskan apa yang akan disukai Yang Mulia Saul? Marbus dalam bentuk corgi berpikir dalam hati, beraninya orang-orang kurang ajar ini meremehkannya dan bahwa dia tidak akan pernah melupakan penghinaan hari ini dan akan membalas dendam suatu hari nanti. Kang Jun dengan dingin memerintahkannya untuk mencoba sesuatu yang lain. Marbus yang gemetar setuju. Marbas berubah menjadi Pomeranian putih berbulu. Kang Jun memerintahkan untuk melihat yang berikutnya. Dia kemudian berubah menjadi anjing berbulu panjang. Kang Jun mengulangi permintaannya untuk melihat yang berikutnya. Dia berubah menjadi Dachshund. Dengan tatapan yang bahkan lebih kesal, Kang Jun memerintahkan untuk melihat yang berikutnya. Marbus kembali ke bentuk corgi, jadi Kang Jun bertanya kepadanya apakah dia punya masalah dengan ini. Marbus menjawab, bertanya-tanya dengan tidak percaya siapa yang dia maksud dan apakah dia yang diajak bicara. Kang Jun membenarkan bahwa dia memaksudkannya. Marbus dengan cepat berpikir bahwa tidak mungkin dia akan berani. Mata Kang Jun menyipit saat dia memerintahkan untuk melihat bentuk berikutnya. Marbus dengan putus asa berubah menjadi Doberman kecil. Wajah Kang Jun tiba-tiba bersinar dan dia menunjukkan kekagumannya. Dia menyatakan bahwa ini adalah yang terbaik sejauh ini dan membungkuk untuk mengelus kepala Doberman itu. Marbus berpikir dengan marah. Beraninya dia mengelusnya? Salah satu dari 72 iblis dan kekuatan terdepan di dunia iblis, seolah-olah dia hanya seekor anjing. Dan saat Kang Jun terus mengelusnya, Marbus berpikir bahwa sentuhan ini agak menyenangkan dan bahwa dia ingin mengibaskan ekornya. Do Su berkomentar bahwa dia pikir ini akan menjadi kompromi sempurna antara selera Kang Jun, mencari kekuatan, dan selera Saul, yang akan menyukai sesuatu yang lucu, dan bahwa dia pikir putri, yang mulia, akan menyukainya juga. Kang Jun memegang Doberman Marbus dan meminta pendapat Kim Bong-woo. Kim Bong-woo menjawab dengan takjub bahwa dia terlihat sangat hebat. Kang Jun mengatakan bahwa sudah waktunya untuk kembali. Sambil memegang Marbus di pelukannya, Marbus berpikir bahwa dia merasa sangat terhina, tetapi dia bertanya-tanya mengapa dia merasa puas. Dan saat Kang Jun dan Dou Lu berbalik untuk pergi, Kim Bong-woo memanggil mereka, meminta maaf dan memanggilnya Tuan. Kang Jun bertanya apakah dia memanggilnya. Kim Bong-woo membenarkan dan mulai berbicara. Kim Bong-woo menyarankan bahwa akan lebih baik untuk mengumpulkan mayat sebelum pergi untuk menangani masalah ini dengan lancar. Kang Jun memintanya untuk klarifikasi tentang arti penanganan. Kim Bong-woo menjelaskan bahwa ini adalah insiden besar terkait dengan serikat anti biro manajemen dan bahwa biro manajemen pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh.
Kang Jun berpikir dalam hati bahwa dia membenci insiden yang merepotkan dan bahwa dia terutama membenci menerima perhatian atau fokus yang tidak perlu. Kang Jun terus berbicara, mengatakan kepada Kim Bong-woo bahwa dia luar biasa di sana dan menyelamatkan hidupnya. Kang Jun berpikir dalam hati bahwa dia bukan pemburu bagaimanapun juga. Kim Bong-woo bertanya dengan bingung untuk klarifikasi. Kim Bong-woo bertanya, pura-pura bingung, apa maksudnya? Kang Jun menyentuh bahu Kim Bong-woo dan menjelaskan bahwa dia merujuk pada bagaimana Kim Bong-woo secara pribadi melangkah maju dan melenyapkan penjahat jahat dan mengerikan ini dengan satu pukulan, hanya untuk diinterupsi oleh Kim Bong-woo yang terkejut, bertanya-tanya apakah dia benar-benar melakukan itu. Kang Jun melihat Kim Bong-woo, yang sekarang tampak benar-benar bingung dengan persamaan matematika kompleks yang muncul di latar belakang, dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melalui banyak hal. Kim Bong-woo berkeringat deras menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Kang Jun menepuk bahu Kim Bong-woo dan mengatakan kepadanya bahwa dia mengagumi sikapnya yang tajam. Kemudian Kang Jun mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk pergi dan portal biru yang bersinar terbuka di altar yang berlumuran darah. Ketiga Kang Jun membawa Marbus Do-soo dan Kim Bong-woo melewati portal. Di luar pintu masuk gerbang, Kim Bong-woo sedang berbicara dengan seorang pejabat dari Biro Manajemen. Pejabat itu berkomentar bahwa apa yang terjadi itu seperti sambaran petir dan bahwa dia senang semua orang kembali tanpa cedera serius. Pejabat itu memberitahu Kim Bong-woo bahwa dia baru saja menerima hasil identifikasi mayat dan telah dikonfirmasi sebagai pembunuh dari Serikat Anti Biro Manajemen yang ada di daftar buronan. Dia menjelaskan bahwa Divisi Investigasi Khusus Gerbang akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan bahwa mereka akan memintanya Kim Bong-woo untuk memberikan kesaksian tambahan nanti, yang Kim Bong-woo setuju dengan enggan. Pejabat itu menambahkan bahwa setelah penyelidikan selesai, insiden itu akan diumumkan di media. Kim Bong-woo mengulangi kata itu dengan khawatir, bertanya-tanya apakah masalah itu benar-benar akan diumumkan. Kim Bong-woo melihat para medis membawa mayat yang ditutupi di atas tandu dan berpikir bahwa jika bukan karena Tuan Kang Jun, merekalah yang akan berakhir sebagai mayat tak bernyawa. Pejabat itu mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Tuan Kim Bong-woo apakah dia mengalami kebangkitan kedua baru-baru ini. Kim Bong-woo tampak bingung. Pejabat itu menjelaskan bahwa tertulis dalam laporan bahwa Kim Bong-woo adalah orang yang sendirian melenyapkan pemburu dari Serikat Anti Biro Manajemen. Kim Bong-woo dengan gugup menjawab bahwa dia beruntung. Pejabat itu menasihatinya bahwa kerendahan hati yang berlebihan terkadang bisa menjadi racun dan mengungkapkan kepadanya bahwa pria yang dia bunuh memiliki hadiah di kepalanya. Kim Bong-woo terkejut mendengar kata hadiah. Pejabat itu membenarkan bahwa hadiah di kepalanya saja bernilai ratusan juta dan bahwa Biro Manajemen kemungkinan akan memberinya hadiah. Pejabat itu terus menggairahkan Kim Bong-woo, menambahkan bahwa dia kemungkinan akan menerima panggilan dari guild-guild besar dan bahwa begitu insiden itu diumumkan, Tuan Kim Bong-woo akan menjadi bintang dalam semalam. Pejabat itu membayangkan berita utama yang mungkin tentang pahlawan nasional dan rookie peringkat C Kim Bong-woo yang melenyapkan pembunuh peringkat A dengan satu pukulan dan dia bertanya apakah dia sudah bisa membayangkan berita utamanya. Kim Bong-woo berpikir dalam hati bahwa masalah ini menjadi benar-benar di luar kendali, tetapi dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa Kang Jun benar-benar menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, Kang Jun dan Do-soo sedang berdiri di depan truk makanan tteokbokki. Do-soo terengah-engah dan mengipasi mulutnya dengan tangannya, bertanya-tanya apakah makanan ini begitu pedas. Kang Jun menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri untuk memakannya. Do-soo menjawab bahwa dia tidak bisa merasakan lidahnya, tetapi tangannya tidak akan berhenti dan bahwa makanan ini pasti dibuat oleh iblis. Kalau tidak mungkin dia bisa berhenti di tengah penderitaan ini. Sementara itu, Kim Bong-woo berpikir bahwa Kang Jun menaklukkan pembunuh peringkat A tanpa mengangkat jari. Kang Jun, yang memegang marbas dalam bentuk Doberman, bertanya kepada Dao apakah merekalah yang membuat makanan ini, yang dulu secara alami menyangkalnya. Kim Bong-woo ingat bagaimana bos monster itu memohon dengan menyedihkan untuk hidupnya. Kim Bong-woo bertanya-tanya mengapa seseorang seperti dia menyamar sebagai porter. Pada saat itu, Kang Jun menyarankan kepada Dao bahwa mereka harus mencoba mie ayam tumis pedas lain kali karena itu puluhan kali lebih lezat daripada tteokbokki. Kim Bong-woo bertanya-tanya apakah Kang Jun adalah penjahat yang melarikan diri dari Biro Manajemen, tetapi dia menolak ide itu karena jika ya, dia pasti sudah membunuhnya. Do-soo menjadi bersemangat, bertanya-tanya tentang keberadaan makanan yang puluhan kali lebih lezat daripada hidangan iblis ini dan bahwa dia sudah menantikannya. Kim Bong-woo menyimpulkan dalam pikirannya bahwa Kang Jun tampaknya setidaknya peringkat S, dan Kim Bong-woo berpikir bahwa meskipun dia tidak bisa menebak identitas aslinya, dia harus menjadi murid orang itu, tidak peduli apapun yang diperlukan untuk menjadi jauh lebih kuat dari dia sekarang. Dan untuk mendapatkan obat mujarab, elisir. Kemudian, Kim Bong-woo mendekati Kang Jun dan Do-soo dan memberikan Kang Jun amplop berisi uang. Kang Jun bertanya apakah dia memberinya terlalu banyak. Kim Bong-woo menjawab bahwa ini lebih dari apa yang dia janjikan, tetapi menambahkan bahwa Kang Jun menyelamatkan hidupnya. Kang Jun menerima uang itu, mengatakan dia akan menggunakannya dengan baik, dan jika takdir memungkinkan mereka bertemu lagi, mungkin dia akan membalas budi. Saat Kang Jun dan Do-soo berbalik untuk pergi, Kim Bong-woo menghentikan mereka, meminta waktu sebentar dan menjelaskan bahwa dia setidaknya ingin membelikannya makan. Kang Jun menolak, mengatakan bahwa keluarganya sedang menunggunya dan menyarankan lain waktu. Kim Bong-woo berpikir dengan putus asa bahwa dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini hilang dan memanggil Kang Jun Tuan.
Dia memohon padanya hanya untuk 1 gelas soju atau 1 jam atau bahkan hanya 30 menit. Kang Jun tiba-tiba berhenti dalam keadaan terkejut dan bertanya dengan terkejut apakah dia baru saja mengatakan soju. Sebotol soju berkilauan muncul di tempat kejadian saat Kim Bong-woo dengan ragu membenarkan bahwa dia berpikir begitu. Kang Jun membenarkan bahwa inilah soju yang dimaksud dan berpikir bahwa bumi memang memiliki soju. Dia ingat bahwa ketika dia memerintah benua Anos sebagai kaisar, dia telah mencoba semua minuman beralkohol terkenal yang ada saat itu, namun tidak ada satupun yang menandingi rasa soju. Dia mengingat usahanya yang berlangsung selama bertahun-tahun untuk menciptakannya kembali. Tetapi dia juga ingat bahwa masalah itu sama sekali di luar keahliannya. Kembali ke masa kini, Kang Jun menyetujui proposal Kim Bong-woo dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan minum segelas soju ini bersama. Semua orang pindah ke restoran sup pereda mabuk nenek. Di dalam, Kang Jun menyesap soju dan mendesah lega, mencatat bahwa inilah rasa yang dia rindukan. Di sisi yang berlawanan, Do Su sedang makan sup gukbap dengan antusias, berseru bahwa itu adalah yang asli, menggambarkan sensasinya sebagai panas, lezat, dan pedas sampai-sampai seperti menyelam ke dalam lahar dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri kapan terakhir kali seorang raja vampir mencicipi darah. Do Su terus menunjukkan kekagumannya, menegaskan bahwa rasanya iblis dan tak terlukiskan enaknya, sementara Kim Bong-woo memperhatikan mereka, berpikir bahwa mereka bertingkah seolah-olah mereka belum mencicipi soju atau sup redam mabuk selama 10 tahun, bertanya-tanya apakah dia harus membawa lebih banyak. Baik Kang Jun dan Do Su mengangguk setuju dengan antusias, membuat Bong-woo berpikir bahwa mereka pasti telah melalui neraka yang nyata. Bong-woo memanggil pemilik restoran dan memintanya untuk sebotol soju tambahan dan semangkuk gukbap lagi. Kemudian Do Lao Su berbalik ke wanita tua itu dan memanggilnya wanita tua, menegaskan bahwa dia menghargai pengorbanannya, tetapi dia bertanya-tanya apa yang bisa lebih penting daripada kesehatannya dan memohon padanya untuk santai dan menjaga dirinya sendiri. Wanita itu melihatnya dengan tercengang dan bertanya apakah dia mengenalnya, lalu menambahkan dengan dingin bahwa jika dia mencoba menggodanya, dia harus berhenti dan makan saja. Do Su merasa tersinggung dan mengatakan padanya untuk tidak khawatir, sementara dia melihat sup merah dan berpikir bahwa dia tidak akan menyanyiakan satu gigitan pun dari makanan ini, yang dia anggap sebagai buah dari pengorbanannya yang tak ternilai harganya. Sementara wanita itu bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang dia bicarakan, Do Lao Su melanjutkan pikirannya, yakin bahwa menawarkan darahnya untuk membuat hidangan seperti itu dan kemudian bertindak begitu acuh tak acuh membuatnya menjadi orang suci dalam setiap arti kata. Bong-woo memperhatikan bahwa Do Lu tampak terharu dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar menangis, berpikir bahwa dia pasti mengalami hidup yang sulit. Sementara itu, Kang Jun, yang sibuk makan dan minum, berbalik ke arah Bong-woo dan bertanya mengapa dia tidak makan. Yang terakhir menjawab bahwa dia makan perlahan, lalu dengan sopan mengoreksi namanya, menjelaskan bahwa dia dipanggil Bong-woo. Kang Jun menyuruhnya untuk tidak menggunakan gelar tuan dan cukup memanggilnya Kang Jun, yang Bong-woo setuju. Setelah itu, Bong-woo bertanya kepada Kang Jun apakah dia akan mempertimbangkan untuk menerimanya sebagai muridnya. Kang Jun mengulangi kata itu dengan terkejut, lalu menjawab dengan penolakan kategoris yang dingin. Bong-woo tampak kecewa tetapi tidak terkejut, berpikir dalam hati bahwa memang seperti yang dia pikirkan dan mulai menjelaskan bahwa dia adalah pemburu peringkat F. Kang Jun memotongnya saat dia mengangkat mangkuk sup, mengatakan bahwa dia tidak tahan dengan kisah sedih, tetapi dia akan mendengarkannya hanya sebagai pembayaran untuk makanan ini. Bong-woo terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu apakah dia serius. Bong-woo menjelaskan bahwa dia tidak pernah bisa berhenti berburu karena antara biaya sekolah saudara perempuannya, biaya hidup, dan tagihan rumah sakit ibunya, tidak ada pekerjaan lain yang membayar cukup. Dia menambahkan bahwa untuk menyembuhkan ibunya, dia membutuhkan obat penyembuh, obat mujarab, elisir. Kemudian Kang Jun mengulangi kata itu dengan terkejut, bertanya-tanya tentang obat mujarab itu. Dia berpikir dalam hati bahwa jika yang dia maksud adalah apa yang dia pikirkan, pasti ada 12 botol darinya yang disimpan di perbendaharaan kekaisaran di Anos. Bong-woo melanjutkan pengakuannya, mengatakan bahwa dia tahu itu adalah mimpi yang jauh, tetapi dia juga tahu bahwa dengan obat mujarab itu, seseorang dapat menetapkan harga sesuka mereka. Dia menambahkan bahwa obat mujarab itu sangat langka sehingga dijual seharga puluhan atau bahkan ratusan miliar dan bahwa itu tidak dapat dibeli dengan uang. Saat dia berbicara, Kang Jun, yang sedang meminum sup, tiba-tiba mulai tersedak. Kang Jun terbatu keras sambil menatap Do Su, yang masih menikmati makanannya, dan bergumam bahwa seharusnya dia membawanya, menambahkan bahwa Do Su biasanya membawa banyak barang rongsokan dan setidaknya bisa mengemas salah satu botol itu. Kim Bong-woo bertanya kepada Kang Jun apa yang dia katakan, menjelaskan bahwa dia tidak mendengarnya dengan baik, tetapi Kang Jun mengabaikan pertanyaan itu, hanya berkata itu bukan apa-apa. Bong-woo melanjutkan berbicara sambil menuangkan minumannya, menjelaskan bahwa tidak ada cara lain untuk mendapatkan obat mujarab selain mendapatkannya sendiri, dan oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain terus menyerbu Gates. Kemudian Kang Jun bertanya kepadanya apakah dia melakukan itu hanya menggunakan tubuhnya. Bong-woo membenarkan hal ini, menjelaskan bahwa dia hampir mati beberapa kali dan bahwa dia terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan karena cedera, tetapi meskipun demikian, dia terus mencoba dan entah bagaimana berhasil dipromosikan ke peringkat C. Kang Jun berkomentar bahwa kehidupan Bong-woo terdengar seperti novel. Bong-woo bertanya-tanya apakah dia benar-benar berpikir begitu dan menambahkan bahwa sebelum Gates muncul, semua orang bahagia, dan karena alasan itu, dia harus terus berjuang sampai napas terakhirnya untuk mendapatkan kembali kebahagiaan itu.
Bongu mulai menangis, terharu. Kang Jun menatapnya dalam diam sementara Bongu memanggil namanya, mengatakan bahwa dia benar-benar perlu menjadi lebih kuat secepat mungkin karena ibunya tidak punya banyak waktu lagi. Dia kemudian memohon padanya untuk menjadikannya murid, meminta hanya satu kesempatan dan menyatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang diminta darinya. Kang Jun memanggilnya Bongpo dan bertanya mengapa pria dewasa menangis di depan semua orang. Bongu meminta maaf, mengoreksinya bahwa namanya adalah Bongu, tetapi Kang Jun menyuruhnya berhenti menangis, meluruskan bahunya, dan berbangga. Bongu berdiri tegak, merespons dengan antusias, berpikir dalam hati bahwa dia akan menjadi Bongpo saja. Tetapi Kang Jun memanggilnya nama baru, Bong Tai, dan bertanya apakah dia benar-benar siap melakukan apapun yang diminta darinya. Bongu dengan antusias membenarkan bahwa tentu saja dia akan melakukan apapun, berpikir dalam hati bahwa Bong Tai juga nama yang bagus. Kang Jun memperingatkannya bahwa itu tidak akan mudah dan mulai mendaftar tugas-tugas, membersihkan, mencuci pakaian, memasak, merawat anak-anak, dan mengajak anjing jalan-jalan. Kemudian bertanya apakah dia pikir dia bisa menangani semua itu. Bongu berpikir dengan heran bahwa tugas-tugas ini tampak spesifik, tetapi dia segera setuju, mengatakan dia bisa melakukan segalanya. Kang Jun berkata itu bagus karena itu akan sedikit meringankan beban saudara perempuannya yang bekerja keras setiap hari. Kemudian dia menambahkan bahwa dia juga ingin meminjam identitasnya, yang mengejutkan Bongu, yang bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan identitas. Kang Jun menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah kartu registrasi awakenetnya, menunjukkan bahwa dengan cara ini dia bisa menghemat biaya registrasi. Dalam hati, Kang Jun memikirkan rencananya, mengatakan bahwa dia akan memesan penyerbuan gate atas nama Bongu, pergi bersamanya sebagai porter, dan menangani monster itu sendiri. Dengan cara ini, uang tidak akan menjadi masalah. Dia melanjutkan berpikir bahwa bahkan jika dia membersihkan gate tingkat tinggi, dia bisa menghindari ketenaran dan semua kerepotan. Dia mengakhiri pemikirannya bahwa, bagaimanapun, Bong Pal bisa menjadi terkenal di tempatnya, kemudian bertanya lagi kepada Bongu apakah dia pikir dia bisa melakukannya. Dalam adegan selanjutnya di luar, Marbus dalam bentuk Doberman ketika dua wanita mendekatinya. Salah satunya berkomentar bahwa dia sangat lucu, sementara yang lain bertanya-tanya di mana pemiliknya. Marbus berpikir dengan sombong, membenci keberanian mereka, bertanya-tanya bagaimana mereka berani memperlakukannya seperti anjing biasa tanpa mengetahui siapa dia. Salah satu dari mereka berkata dia hanya ingin membelainya, sementara yang lain bertanya-tanya apakah Doberman tidak galak. Yang pertama menjawab bahwa dia terlihat sangat lucu. Kemudian dia membungkuk dan bertanya apakah dia boleh membelainya sedikit. Dia berpikir dalam hati dengan jijik, menyuruh mereka segera pergi. Tetapi wanita itu mulai membelainya, mengungkapkan keterkejutannya betapa lembutnya dia, dan yang lain menambahkan dengan kagum bahwa dia sepertinya menikmatinya. Pada saat itu, Marbus mengibaskan ekornya meskipun dia marah, memikirkan penghinaannya. Wanita itu menawarinya camilan berbentuk tulang, menjelaskan bahwa dia membelinya untuk anak anjingnya di rumah, tetapi dia memberikannya padanya. Para wanita itu pergi setelah mengucapkan selamat tinggal, dan Marbus duduk sendirian, menatap camilan itu, berpikir dengan jijik bahwa itu hanyalah sampah. Namun, dia memutuskan untuk setidaknya mencicipinya sebagai bentuk sopan santun karena ditawarkan kepadanya sebagai upeti dari manusia. Begitu dia mencicipinya, matanya melebar karena terkejut. Marbus, dalam bentuk Doberman, mulai berlari berputar-putar dengan kegembiraan murni, dikelilingi oleh aura iblis saat dia memikirkan kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebutnya kesenangan kehancuran dan pesta pora. Pada saat itu, Kang Jun, yang mengawasinya bersama Doulu, memanggilnya, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Kang Jun melihat Marbus yang telah mengambil bentuk Doberman, dengan gembira mengunyah tulang, dan bergumam bahwa itu tidak apa-apa. Kemudian menyuruhnya untuk tidak khawatir dan melanjutkan apa yang dia lakukan. Kemudian, Kim Bongu benar-benar pingsan di atas meja restoran. Jadi, Kang Jun berkomentar bahwa pria ini selalu minum meskipun dia tidak bisa menangani alkohol, mencatat bahwa dia benar-benar tidak sadarkan diri. Do Su menggendong Bongu di punggungnya sambil memberitahunya bahwa yang terakhir tidak sadarkan diri dan bertanya apakah dia harus membunuhnya. Tetapi Kang Jun, yang berjalan di depannya sambil menggendong Marbus, memerintahkannya untuk tidak melakukannya, tetapi membawanya pulang. Saat mereka berjalan, terlintas di benak Do Su bahwa Lady Sububin, saudara perempuan Kang Jun, mungkin tidak senang dengan ini. Tetapi Kang Jun menjawab bahwa mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan pria itu tergeletak di jalan. Saat Bongu mengerang dalam tidurnya di punggung Do Su, yang terakhir mencatat bahwa dia tampaknya mengalami mimpi buruk yang mengerikan dan berpikir bahwa mungkin lebih bersih untuk memberinya peristirahatan abadi, tetapi Kang Jun memarahinya dengan nada serius, menyuruhnya untuk tidak mengulanginya. Kemudian Kang Jun meletakkan tangannya di dahi Bongu yang sedang tidur, mencatat bahwa dia membutuhkan perawatan nyata dan menambahkan bahwa menunjukkan kepadanya kenangan terindahnya bukanlah hal yang buruk. Kemudian Doulu menyadari jenis sihir itu dan bertanya apakah itu seni mimpi, dan terlintas di benaknya bahwa itu adalah sihir hitam khusus para penyihir, yang memungkinkan mereka memanipulasi mimpi sesuai keinginan, mengagumi bahwa manusia tidak bisa menguasainya. Tetapi tuannya, tentu saja, berhasil. Kang Jun menjawab bahwa dia hanya membuat sedikit modifikasi padanya. Setelah itu, Bongu mulai tenang dan tidur nyenyak di punggung Do Su sementara Kang Jun berpikir bahwa kehidupan nyata Bongu adalah neraka,
jadi setidaknya dia bisa memiliki mimpi bahagia. Di dalam mimpi, Bongu mendapati dirinya sebagai seorang anak, bertanya-tanya dengan terkejut mengapa begitu. Kemudian ayahnya muncul dan meletakkan tangannya di kepalanya, mengatakan kepadanya bahwa dengan sedikit pelatihan, dia akan menjadi lebih baik daripada ayahnya dalam waktu singkat. Bongu kecil menatapnya dengan kaget, bertanya-tanya apakah dia benar-benar ayahnya. Sang ayah tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tumbuh besar. Sementara Bongu berpikir sedih bahwa ayahnya sudah lama pergi. Kemudian sang ayah memberitahunya bahwa jika dia pergi, dia akan menjadi kepala rumah. Anak itu bertanya mengapa ayahnya tidak bisa tinggal. Tetapi sang ayah menjawab dengan bertanya apakah dia akan dengan berani melindungi ibu dan saudara perempuannya. Sang ayah memberitahunya bahwa dia mengandalkannya dan meminta maaf. Jadi anak Bongu mulai menangis, memohon padanya untuk tidak pergi, menyatakan bahwa dia tidak tahan. Dia terus menangis, berjanji untuk tidak mengeluh tentang pulang lebih awal dari pemandian umum, tidak mengeluh tentang bosan saat memancing, dan tidak memintanya untuk menggendongnya saat mendaki gunung. Tiba-tiba, ibunya memanggil, mengumumkan bahwa makan malam sudah siap. Adegan berubah menjadi barbeque keluarga di mana sang ayah menawarkan bir kepada ibu sementara sang ibu berkomentar bahwa makanan akan lezat. Sang ayah mengungkapkan kekagumannya pada suasana itu, mengatakan bahwa mereka harus sering melakukan ini. Sang ibu setuju, mengatakan bahwa anak-anak terlihat sangat bahagia sebelum memanggil putranya, memintanya untuk bergabung dengan mereka. Anak Bongu menatap keluarganya dengan mata berkaca-kaca, membisikkan nama orang tuanya. Ibunya bertanya ada apa dan apakah dia tidak suka makanan favoritnya, nasi kari. Dia menjawab, menangis bahwa makanan itu sangat lezat. Kemudian dia menatap ayahnya, yang menggendong adik perempuannya, Jui, dan ibunya, memanggil mereka di dalam hatinya dengan cinta. Adegan berubah menjadi Bongu dewasa duduk dalam mimpi, berpikir dengan tekad bahwa dia akan membuat mereka semua merasa nyaman dan meminta mereka untuk mempercayainya. Kemudian dia tersenyum puas, percaya bahwa dia telah menjadi kepala rumah dan bisa mengambil tanggung jawab. Dia melihat memori keluarga bahagianya, berharap mereka semua bisa bahagia lagi. Dalam kenyataan, Bongu terbangun oleh suara Sububin, saudara perempuan Kang Jun, memanggilnya dan memberitahunya bahwa dia telah menyiapkan sup peredam mabuk. Dia bangun terkejut dan di latar belakang, Do Su terdengar bertanya kepada Kang Jun apakah mereka harus membunuhnya, menyarankan agar mereka membiarkannya tidur selamanya seperti yang dia inginkan. Tetapi Kang Jun bertanya-tanya mengapa dia begitu terobsesi untuk membunuhnya dan menyuruhnya menunggu sampai mereka bangun untuk makan bersama. Kemudian Subin memanggil namanya lagi. Jadi Bongu duduk dengan bingung dan mencoba berbicara. Beberapa saat kemudian, dia bangun dengan susah payah, memegang kepalanya dan bergumam bahwa kepalanya sakit. Di sisi lain ruangan, Kang Jun sedang duduk di lantai memegang putri kecilnya, Soul, dan bertanya dengan lembut apakah dia sudah makan lagi dan apakah makanannya enak sementara anak itu menjawab dengan polos bahwa dia sudah makan dan itu enak. Bongu menatap pemandangan ini dengan kaget total, diliputi kebingungan, bertanya-tanya apakah dia masih bermimpi dan di mana tepatnya dia berada. Kemudian dia menyadari dia berada di rumah Kang Jun sebelum bertanya-tanya siapa anak yang dia lihat itu. Kang Jun terus membelai putrinya Soul dan bermain cilukba dengannya, bertanya-tanya pada dirinya sendiri siapa yang mirip dengan putri kecil mereka sehingga dia sangat imut. Anak itu tertawa dan memanggil ayahnya dengan antusias. Kang Jun merasa bangga, menganggapnya gadis yang pintar dan dia mirip ayahnya karena dia sangat luar biasa. Sesaat kemudian, Kang Jun memperhatikan Kim Bongu bangun dari tidurnya di lantai dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah yang terakhir telah melihat adegan yang baru saja terjadi. Bongu merasa bingung dan membenarkan bahwa dia memang melihatnya. Ketegangan Kang Jun meningkat saat dia bertanya dengan tajam seberapa banyak yang dia lihat dan sejauh mana dia menyaksikan apa yang terjadi sementara Bongu yang gemetar menjawab bahwa dia mulai memperhatikan sejak anak itu memanggil ayahnya, putri Anda, sampai saat dia menggambarkannya sebagai mirip ayahnya. Wajah Kang Jun menjadi gelap saat dia menutupi mata putrinya dengan tangannya, berpikir bahwa dia harus membunuh Bongu untuk menjaga mulutnya tetap tertutup, mengungkapkan penyesalannya pada dirinya sendiri. Bongu panik, berpikir sejenak bahwa itu nyata sebelum menyadari bahwa itu hanya rasa malu Kang Jun. Namun, Bongu bersembunyi di bawah bantalnya, gemetar, bertanya-tanya pada dirinya sendiri orang macam apa yang mengatakan hal seperti itu bahkan sebagai lelucon, dan sepenuhnya yakin bahwa Kang Jun mungkin benar-benar melakukannya. Kemudian dia memperhatikan baunya dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bau alkohol. Pada saat itu, Subin membuka pintu dan menunjukkan bahwa matahari telah terbit dan bahwa Kang Jun baru saja bangun. Bongu merasa lega karena dia masih hidup. Sububin tersenyum lembut padanya, tampak seperti malaikat baginya, berpikir bahwa dia pasti merasa tidak enak, dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyiapkan sup reda mabuk dan mengundangnya untuk makan. Bongu tersentuh di dalam hati dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya dari situasi membingungkan yang hampir merenggut nyawanya. Selama sarapan, Subin bertanya kepada Bongu apakah dia adalah Tuan Bong Chang. Jadi, dia diam-diam mengoreksinya bahwa namanya adalah Bongu. Dia meminta maaf dengan lembut sementara dia meyakinkannya bahwa itu tidak perlu dimaafkan. Bongu berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk memperbaiki citra buruknya sebagai pecundang pemabuk. Kemudian, dia memuji keterampilan memasak Subin, menyatakan bahwa dia luar biasa, dan tidak heran suaminya tampak puas dan bahagia,
sambil melihat ke arah Kang Jun sebagai orang yang dituju. Kang Jun dengan tajam menyela pidatonya dan mengoreksinya bahwa dia salah, menjelaskan bahwa Sububin bukanlah istrinya tetapi saudara perempuannya yang sebenarnya. Kemudian dia mengakhiri diskusi dengan dingin dan mengundang semua orang untuk makan. Bongu merasa malu dan menjawabnya dengan gugup, menyesali kata-kata sebelumnya dan berpikir bahwa dia seharusnya diam saja. Subin mengarahkan pembicaraannya kepada Bongu dan mengatakan kepadanya bahwa Kang Jun telah memberitahunya bahwa mereka sedekat saudara. Bongu terkejut sejenak. Kemudian dia menyadari apa yang dia maksud dan mengikuti perkataannya. Subin meminta maaf atas permintaannya yang tiba-tiba, tetapi dia dengan lembut memintanya untuk menjaga Kang Jun untuk sementara waktu. Bongu menjatuhkan sendoknya karena terkejut, bertanya-tanya bagaimana dia bisa diminta untuk menjaga seseorang seperti Kang Jun. Dia ingat pria yang telah mengalahkan aliansi hunter peringkat A dengan sekali pandang dan yang telah menjinakkan iblis tingkat bos seolah-olah itu adalah anak anjing kecil. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang dimaksud dengan menjaganya. Sementara Kang Jun makan makanannya dengan tenang di sampingnya, Sububin menjelaskan bahwa sebenarnya Kang Jun telah terperangkap di dalam gate dan baru kembali ke dunia luar kurang dari sebulan yang lalu. Bongu tertegun, mengingat berita utama yang dia baca tentang orang yang kembali dari gate dan penyintas, dan menyadari bahwa saudara laki-lakinya adalah salah satu penyintas yang disebutkan dalam berita. Dia juga berpikir bahwa beberapa hunter tingkat tinggi yang kembali dari luar negeri memiliki kekuatan misterius yang mereka peroleh di dalam gate. Bongu bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah Kang Jun juga salah satunya. Kemudian Kang Jun menyela, mengunyah makanannya dan menjelaskan bahwa dia tidak terjebak di sana seperti yang dipikirkan orang lain. Subin menjawab dengan acuh tak acuh bahwa itu tentang sesuatu seperti dia menjadi raja sebuah benua. Mata Bongu melebar karena terkejut ketika dia menyadari mereka berbicara tentang raja sungguhan. Bongu membayangkan gambaran Kang Jun sebagai kaisar yang agung. Kang Jun menjelaskan kepada saudara perempuannya bahwa dia bukan hanya seorang raja, tetapi kaisar itu sendiri. Subin menjawab bahwa dia tidak melihat banyak perbedaan antara kedua gelar itu. Kang Jun bersikeras bahwa perbedaannya sangat besar dan bahwa raja bahkan tidak berani menatap matanya, yang membuat Bongu semakin terkejut saat dia mengulang dalam pikirannya bahwa dia memang seorang kaisar. Do Su menyela percakapan dan bertanya kepada Kang Jun apakah dia ingat mantan raja kerajaan Baratheon. Kang Jun tampaknya tidak mengenali nama itu dan bertanya siapa yang dia maksud. Bongu menyimpulkan bahwa lelaki tua Do Su juga bukan orang biasa. Do menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah pria yang kepalanya dipenggal setelah dia berani menatap mata kaisar dan mengibarkan bendera pemberontakan. Kang Jun mengingat insiden itu dengan acuh tak acuh yang membuat Bongu tersedak karena terkejut. Subin menoleh ke Bongu menjelaskan bahwa apa yang dialami Kang Jun dapat dianggap sebagai semacam efek samping dan menambahkan bahwa dia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat. Bongu membenarkan bahwa dia mengerti, berpikir bahwa semuanya mulai masuk akal sekarang. Mata Bongu berbinar saat dia berpikir dengan gembira bahwa Kang Jun memiliki prestise dan kekuatan itu karena dia adalah seorang kaisar di masa lalu. Kemudian dia bertanya kepada Do Lu apakah dia memegang posisi yang mirip dengan Perdana Menteri pada waktu itu. Do Su menjawab bahwa dia adalah seorang ahli strategi di era itu. Bongu tidak tahu apakah dia tulus atau hanya mengikuti suasana hati. Subin meminta Bongu untuk membantu Kang Jun menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan normal. Bongu dengan antusias setuju, menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Subin berterima kasih padanya dengan rasa syukur. Kemudian dia menoleh ke Do Su dan dengan lembut bertanya apakah dia pernah berpikir untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Do Su tampak bingung dan bertanya dengan heran apa arti pekerjaan yang dia bicarakan ini, karena dia tidak tahu apa itu. Subin menjelaskan bahwa pemilik toko kelontong yang sering mereka kunjungi di depan rumah sedang mencari bantuan. Dia menambahkan bahwa dia menyebut Do Lao Su secara kebetulan dan pemiliknya mengatakan dia harus datang untuk wawancara. Do Su mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Lady Sububin menjelaskan bahwa dia memiliki tugas suci untuk melayani tuannya dan tidak bisa meninggalkannya bahkan untuk sesaat. Kang Jun menyela dengan penolakan. Kang Jun hanya memerintahkan Do Su untuk menerima pekerjaan itu menunjukkan bahwa menyakitkan memiliki dia mengikutinya kemana-mana. Dia berpikir dalam hati bahwa dia akan membuatnya menerima pekerjaan toko kelontong untuk terbiasa dengan budaya bumi. Mengingat momen berlebihan sebelumnya, dia juga menambahkan bahwa pekerjaan ini, bahkan jika tidak dibayar banyak, akan membantu mereka dengan keuangan mereka. Do memprotes, mengingatkan tuannya akan janjinya untuk mendirikan kekaisaran agungnya di bumi. Kang Jun setuju bahwa dia memang menjanjikan itu, tetapi dia menjelaskan bahwa mencapai tujuan ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang budaya dimensi ini dan kehidupan rakyatnya. Dia menyatakan bahwa dia tidak memintanya untuk meninggalkan tugasnya sebagai ahli strategi, tetapi mempercayainya dan mendelegasikan kepadanya semua hal yang berkaitan dengan pendirian bangsa mereka. Do Su tiba-tiba menyadari bahwa tuannya sedang menguji kesetiaannya. Jadi dia bersujud di tanah secara dramatis, memohon tuannya untuk memberinya kematian dan menjatuhkan hukuman padanya. Kang Jun kesal dengan situasi itu dan menyuruhnya untuk tenang. Do Su melanjutkan pidato dramatisnya, mengakui bahwa dia gagal memahami kehendak tuannya yang mendalam dan bahwa dia bahkan tidak layak untuk menatap wajahnya yang mulia. Kang Jun menjawab dengan acuh tak acuh. Do Su bersumpah untuk mengabdikan dirinya pada penyelidikan dengan seluruh keberadaannya sampai tubuhnya hancur dan tulangnya menjadi debu.
Kang Jun menoleh ke Sububin dan mengatakan kepadanya bahwa Do Su akan pergi untuk wawancara. Dia menjawab dengan afirmatif. Adegan berakhir dengan Do Su bersujud dengan keterangan yang menggambarkan bagaimana Chartia Fonda Kremli, lelaki tua Cho Do Su memutuskan untuk menantang pekerjaan di babak kedua hidupnya. Kemudian, Kim Bong-woo terlihat mencuci piring di dapur. Subin berkomentar tentang masalah itu kepada Kang Jun bahwa dia tahu dia adalah tamu mereka, tetapi dia terkejut bahwa dia menyuruhnya mencuci piring. Kang Jun menjelaskan bahwa dia yang bersikeras melakukannya dan memintanya untuk beristirahat sebentar. Subin bertanya-tanya apakah ini benar-benar pantas, yang dijawab Kang Jun bahwa Bong-woo secara mengejutkan pandai mencuci piring. Subin menonton berita di TV dan bertanya-tanya apakah ini berarti peningkatan jumlah orang di daerah tertentu meningkatkan kemungkinan gate muncul. Penyiar berita di berita menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah frekuensi tinggi kemunculan gate di Seoul dan daerah Gyeonggi sekitarnya. Sang ahli membenarkan hal ini, menambahkan bahwa penduduk daerah perkotaan ini harus tetap waspada. Dia menjelaskan bahwa gate baru cenderung menyerap semua bentuk kehidupan dalam radius 1 hingga 2 km ketika mereka muncul, yang membutuhkan kesiapan konstan. Sang ahli menambahkan bahwa komunitas akademik percaya ada kemungkinan besar gate muncul di daerah selatan Sungai Han di Seoul, dan bahwa tindakan pencegahan sedang direncanakan untuk itu. Subin tersentak dan menyadari bahwa rumah mereka juga berada di daerah Gangnam, jadi dia mengungkapkan kekhawatirannya, bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan jika gate muncul. Kang Jun meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Pada saat itu, anak Seoul berlari ke arahnya, memanggil ayahnya. Seoul berlari langsung menuju Marbus, yang dalam bentuk Chihuahua, dan memeluknya dengan antusias, mencoba menciumnya. Kang Jun turun tangan dengan nada tegas, menghentikan putrinya melakukan hal itu. Dia menjelaskan kepadanya bahwa anjing ini kotor dan menjijikkan, dan jika dia menciumnya, dia mungkin terluka. Dalam benaknya, dia membayangkan dirinya secara brutal memukul Marbus, marah pada bahaya yang dia wakili. Seoul menatap ayahnya dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan terluka. Sebaliknya, Marbus merasa ketakutan, bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa dia menjadi sasaran meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Subin memukul punggung Kang Jun dan memarahinya karena menindas hewan di depan putrinya. Kang Jun terlihat bingung. Kang Jun menatap Marbus dengan kesal, bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus menganggapnya sebagai binatang. Kemudian dia menyadari bahwa anak itu melihatnya seperti ini, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Seoul memutuskan untuk hanya membelainya dan mulai melakukannya. Kang Jun melihat pemandangan itu, merenungkan kemegahan dan keindahannya. Sububin berpikir dalam hati saat Kang Jun melihat putrinya yang memanggilnya dengan cinta. Dia merasakan hatinya menghangat setiap kali dia melihatnya. Dia memeluknya, menyadari bahwa dunia yang berbahaya ini bukanlah tempat yang cocok untuknya. Dan dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak berniat bermain pahlawan, tetapi dia ingin mengubah dunia ini sedikit setidaknya. Keesokan harinya, Kang Jun memberikan amplop yang kemungkinan berisi uang kepada Subin memintanya untuk menggunakannya untuk membantu. Subin membuka amplop yang diberikan Kang Jun dan bertanya berapa banyak isinya. Dia mengatakan padanya itu 5 juta won. Dia tampak terkejut dan bertanya di mana dia tiba-tiba mendapatkan semua uang ini. Kang Jun mengklaim bahwa dia memeriksa tabungan banknya karena penasaran dan menemukan jumlah ini di sana, menambahkan bahwa dia pikir uang ini adalah apa yang telah dia tabung sedikit demi sedikit sebelum dia menghilang. Buku tabungan bank menunjukkan saldo 5 juta won. Subin terharu dan mulai menangis sedikit, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kang Jun. Kemudian dia mengakui bahwa dia tidak bisa memberitahunya sebelumnya karena dia tidak ingin mengkhawatirkannya dan bahwa dia telah berjuang secara finansial baru-baru ini. Dia menambahkan bahwa dia telah menderita karena tagihan listrik, sewa, dan bahkan biaya makanan. Subin menyeka air matanya dan tersenyum, berterima kasih padanya dan mencatat bahwa berkat dia akhirnya bisa bernapas sedikit. Kang Jun bertanya apakah dia jujur. Kemudian dia menjawab sambil tersenyum bahwa dia tidak menyadarinya sebelumnya dan bahwa dia senang uang itu membantunya. Subin berkata dia akan memasak sesuatu yang lezat untuknya untuk makan malam-malam itu dan bertanya apakah dia ingin makan sesuatu yang spesifik. Dia hanya menjawab bahwa apapun akan baik-baik saja. Subin berkomentar bahwa dia sangat lugas. Kemudian dia menyarankan mereka pergi berbelanja bahan makanan bersama di Mart nanti, menambahkan bahwa saat mereka keluar, mereka bisa makan dan membawa Seoul ke kafe anak-anak atau taman bermain. Tetapi Kang Jun dengan lembut menolak, menjelaskan bahwa dia lebih suka tinggal di rumah dan beristirahat sepanjang hari karena dia merasa dia membutuhkan sedikit relaksasi. Kang Jun berpikir dalam hati bahwa jika mereka semua pergi ke Mart bersama, mungkin Lord Kremsley akan menyukai itu, dan juga jika sesuatu terjadi, Lord akan melindungi Subin dan Seoul. Jadi Subin berkata bahwa dalam hal itu, dia akan pergi dengan lelaki tua itu saja. Kemudian Kang Jun berkata bahwa dia akan pergi, yang dijawab Sububin bahwa dia harus beristirahat sesuai keinginannya. Dia tersenyum pada dirinya sendiri berpikir bahwa semuanya sempurna. Kang Jun mulai memikirkan tujuannya, bersemangat karena dia akhirnya bisa mengunjungi tempat yang selalu ingin dia kunjungi sejak dia pertama kali melihatnya. Dan ketika dia tiba di kafe komik kampus, terlintas di benaknya bahwa mungkin volume baru Hunter x Hunter telah dirilis selama ketidakhadirannya. Dan dia terus berpikir bahwa dia akhirnya bisa membacanya setelah 300 tahun. Sementara itu, di supermarket kompleks, Do Su dengan antusias memanggil Lady Sububin,
yang mendorong troli belanja dengan Soul di dalamnya, mengumumkan bahwa dia telah menemukan sampel makanan gratis lainnya. Dia mengungkapkan keheranannya pada kemungkinan menikmati makanan paling lezat tanpa batas dan tanpa membayar, menganggap sudut sampel gratis tidak berbeda dari surga itu sendiri. Subin terlihat malu saat Daosu memberi makan Soul sampel makanan, yang tampak senang, mengatakan itu enak. Kemudian Daosu mulai bernyanyi riang tentang kenikmatan tak terbatas di sudut sampel Mart dan Soul dengan riang mengulangi frasa yang sama setelahnya. Daosu terus bernyanyi dan bersenang-senang dengan Soul di troli belanja, mengulangi bahwa seluruh keluarga bersama di sudut sampel Mart dan dia memberinya makan dengan senyum. Kemudian dia terus bernyanyi tentang kenikmatan gourmet gratis di sudut itu sementara Subin menghela napas saat dia melihat mereka di dekat konter sampel pangsit. Kemudian dia meminta satu kantong pangsit kepada karyawan itu. Tiba-tiba, pengumuman mendesak bergema di seluruh toko, mengumumkan kemunculan gate skala besar di dekat stasiun persimpangan Slum. Kepanikan terjadi di antara para pembeli yang mulai berlarian. Pada saat yang sama, di kafe komik, Kang Jun mendengar dua gadis bertanya-tanya apakah edisi baru Hunter x Hunter telah dirilis. Dia terkejut bahwa itu belum terjadi. Kemudian, dia mendengar seorang pemuda di dekatnya dengan bercanda berkomentar bahwa ketika dia bergabung dengan tentara 3 tahun yang lalu, dia yakin itu akan dirilis pada saat dia keluar. Kang Jun kecewa dengan apa yang dia dengar. Kemarahan mulai muncul di dalam dirinya saat dia berpikir bahwa meskipun sudah lama, belum ada yang dirilis. Dan dia mendengar pemuda itu mengulangi, 3 tahun penuh, ya. Frustrasinya tumbuh saat dia menggerutu pada dirinya sendiri bahwa dia telah menunggu selama 300 tahun. Pemuda itu memperhatikan reaksinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat seperti telah melalui banyak hal. Kemudian dia mengubah subjek dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunjukkan salah satu seri baru yang paling penting yang telah menjadi sangat sukses sehingga mereka bahkan mencetak edisi terbatas khusus. Kang Jun melihat sampul manhwa yang diberikan pemuda itu kepadanya yang berjudul, yang terlemah menjadi Hunter peringkat SSS. Dia berpikir dengan ejekan bahwa cerita itu terdengar seperti cerita Bongu. Saat dia membalik-balik halaman dia melihat bahwa karakter itu selemah Bongu dan bahwa keadaan rumahnya buruk. Jadi dia berpikir bahwa cerita itu adalah tentang kemajuan dalam kekuatan dan bahwa itu sebenarnya tidak buruk. Tetapi dia tiba-tiba berhenti pada adegan pertempuran dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang terjadi karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Necromancer lingkaran ke-9 akan dikalahkan semudah itu. Dia menyilangkan tangannya karena frustrasi, berpikir bahwa pahlawan itu mulai selemah Bongu, tetapi dia tidak pernah bisa mengalahkan Necromancer dari peringkat itu dengan cara itu. Kang Jun menutup buku itu karena bosan, berpikir bahwa dia seharusnya pergi ke supermarket saja. Dan dia melihat bahwa waktu yang dia habiskan di sana adalah buang-buang waktu dan dia merasa lelah sekarang, bertanya-tanya kapan terakhir kali dia tidur. Dia mulai merasa mengantuk dan berpikir bahwa dia sangat lelah akhir-akhir ini. Jadi, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk tidur. Tetapi dia merasa menyesal bahwa kutukan mimpi buruk belum terpecahkan. Dia berharap Ratu Succubus, Errol, ada di sana untuk sedikit meredakan mimpi buruknya. Kemudian dia berbaring dan menutup matanya, bertanya-tanya apakah pengikutnya masih baik-baik saja. Di dalam tempat penampungan supermarket, pengumuman terus memperingatkan tentang kemunculan gate skala besar di dekat stasiun persimpangan Slum, menasihati semua pelanggan untuk segera mengungsi ke tempat penampungan bawah tanah. Orang-orang dengan cemas mendiskusikan persimpangan Slum, sementara seorang wanita mengungkapkan ketakutan untuk temannya yang tinggal di sana. Subin menggendong Soul yang ketakutan, mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, sementara dia sendiri mencoba mengendalikan kecemasannya. Sementara itu, Daosu mencoba meyakinkannya dengan lembut, menjelaskan bahwa meskipun kata-katanya mungkin tampak mengganggu, tuannya akan baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. Subin dengan cemas bertanya-tanya apakah apa yang dia katakan benar, yang dijawab Daosu dengan senyum meyakinkan, menjelaskan bahwa tuannya telah lama mencapai keadaan yang mendekati keabadian, dan bahwa senjata biasa tidak lagi mampu bahkan meninggalkan goresan di tubuhnya. Sububin tampak terkejut dengan kata-katanya, sementara Doulu membenarkan bahwa itu memang hal yang luar biasa, menambahkan bahwa tak terhitung ilmuwan telah mencoba selama 100 tahun untuk menemukan cara agar tuannya mendapatkan peristirahatan abadi, tetapi mereka semua gagal. Doulu mengingat Hari Kaisar memerintahkan para pengikutnya untuk mencari cara agar dia mencapai peristirahatan abadi. Mengingat bagaimana para ilmuwan telah mengusulkan banyak metode, dan upaya pertama adalah ketika tuannya melompat dari puncak pohon dunia di tepi dunia, tetapi hanya akarnya yang hancur. Dia juga mengingat dalam ingatannya bagaimana tuannya telah melemparkan dirinya ke dalam api neraka dan tinggal di sana selama sebulan penuh tanpa terluka hanya untuk keluar mengeluh karena bosan. Kemudian dia ingat bahwa dia meminum racun yang cukup kuat untuk membunuh raksasa dengan 1 tetes. Tetapi alih-alih mati, dia menjadi lebih sehat. Doulu mengakhiri pidatonya dengan tawa, mencatat bahwa tuannya selalu kembali tidak peduli upaya apapun yang dilakukan, bertanya-tanya apakah ini bukan keabadian sejati. Subin berkomentar dengan sedikit nada sarkasme bahwa dia melebih-lebihkan, lalu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa lokasi rumahnya jauh dari persimpangan Slum, jadi dia pasti baik-baik saja. Doulu setuju, menambahkan bahwa tidak perlu khawatir selama dia tidak meninggalkan rumah. Tetapi Doulu tiba-tiba mengingat percakapan sebelumnya yang dia lakukan dengan Kang Jun ketika yang terakhir mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyelinap keluar nanti dan bertanya kepadanya bahwa jika saudara perempuannya bertanya, dia harus mengatakan dia ada di rumah.
Dia juga dengan bercanda mengancamnya bahwa jika dia mengungkapkan rahasianya, dia akan dihukum, yang membuat Dolsu berkeringat dingin dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa tuannya pasti ada di rumah dengan aman. Di tempat lain, seorang wanita mendengarkan berita bahwa Gate telah diklasifikasikan sebagai peringkat bencana. Sementara beberapa hadirin bertanya-tanya apa artinya itu, wanita lain menjelaskan bahwa peringkat bencana adalah tingkat ancaman tertinggi dalam sistem, di atas bahaya dan bencana, yang membuat para hadirin menyadari keseriusan situasi. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa kantor telah mengirim banyak hunter untuk menundukkannya, sementara yang lain berharap mereka bisa mengendalikannya. Wanita itu menjelaskan bahwa Gate peringkat bencana bisa memusnahkan seluruh negara, sama seperti yang terjadi dalam bencana yang terjadi 3 tahun yang lalu, mengingatkan pada gambar seekor naga besar menyerang seluruh kota. Di tempat penampungan, Subin menggendong Soul yang ketakutan, mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, sementara dia sendiri berusaha mengendalikan kecemasannya. Sementara itu, Kang Jun mendapati dirinya terbaring di tempat bersalju yang aneh. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia bermimpi dan merasa bahwa apa yang terjadi tampak seperti mimpi yang mengganggu. Tiba-tiba, jendela sistem biru muncul di depannya, memberitahunya bahwa dia telah memasuki gerbang dimensi yang disebut Suakayotun. Jadi, dia menyadari dengan terkejut bahwa dia memang berada di dalam gate, bertanya-tanya apakah itu terbuka di dekat kafe manga. Dia mengingat saudara perempuan dan putrinya dan meyakinkan dirinya sendiri karena Kremsley bersama mereka. Percaya bahwa mereka akan baik-baik saja. Dia meregangkan lengannya dengan gelisah saat dia berpikir bahwa situasi ini mungkin menguntungkannya karena dia tidak perlu membayar biaya masuk gate. Dia tersenyum dengan tenang saat dia berpikir bahwa hal-hal baik datang ketika seseorang tidak mengharapkannya, menambahkan pada dirinya sendiri bahwa dia sekarang akan bersenang-senang tanpa batas. Dan sementara sistem mengumumkan penemuan gate baru, 3 jam telah berlalu. Di tempat lain di dalam gate yang sama, Kim Bong-woo dan yang lainnya sedang bertarung di tengah kekacauan besar. Bong-woo menggerutu tentang intensitas kekacauan sementara hunter peringkat es Cho Ji-hune, dijuluki pedang cepat, terlibat dalam pertempuran sengit melawan monster es besar yang membawa kapak. Bong-woo menyaksikan adegan itu dengan takjub, menyadari bahwa monster biasa ini bertarung setara dengan salah satu hunter terkuat. Dan dengan raungan monster es, Bong-woo bergumam dengan kekaguman sinis bahwa ini adalah tingkat hunter peringkat es. Efek pertempuran terlihat jelas pada para pejuang, sementara salah satu hunter wanita berpikir bahwa semua orang akan mati jika bukan karena hunter peringkat es, yang lain bertanya-tanya tentang jumlah korban yang tersisa. Sementara Bong-woo tenggelam dalam keputusasaan, yakin bahwa seseorang seperti dia tidak bisa melakukan apa-apa dalam pertempuran seperti ini. Cho Ji-hune akhirnya berhasil melenyapkan monster es itu, tetapi dia terlihat kelelahan dan terluka saat dia bersandar pada pedangnya, menyadari bahwa lusinan monster masih menunggu mereka. Kim Bong-woo merasa semakin cemas, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa menghadapi bos gerbang ini setelah mereka benar-benar kelelahan. Kim Bong-woo berpikir putus asa bahwa jika mereka gagal, apa yang menanti mereka akan serupa dengan apa yang terjadi 3 tahun lalu, mengingat bencana yang melanda saat itu. Tiba-tiba, semua monster raksasa es yang tersisa jatuh ke tanah sekaligus, yang mengejutkan Bong-woo dan membuatnya bertanya-tanya dengan takjub bagaimana mereka semua jatuh bersamaan. Kemudian, sebuah jendela sistem muncul, mengumumkan mendekatnya monster boss, menjelaskan bahwa pelindung kuil Yotone, raksasa es critters, telah muncul. Maka, Bong-woo memperingatkan rekan-rekannya bahwa monster boss akan datang. Critters yang besar dengan janggut putih tebal dan tanduk es muncul di antara para pemburu yang tumbang, memperkenalkan dirinya sebagai penjaga Niflheim dan utusan dewa yang dilayani oleh semua Jotun. Dia mendekat dengan wajah marah dan mengumumkan bahwa sebelum dia mengeksekusi mereka yang telah menyerbu kuil mereka, dia hanya akan mengajukan satu pertanyaan. Dia melepaskan tekanan luar biasa yang memaksa para pemburu yang tersisa untuk berlutut dan bertanya tentang keberadaan seseorang bernama XXX. Kemudian dia dengan keras menyerang salah satu pemburu, tampaknya Cho Ji-hune, yang mencoba bangkit sambil mengulangi pertanyaannya tentang orang yang memasuki kuil bersama mereka bernama 30. Para pemburu yang ketakutan saling pandang, tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Critters melepaskan serangan es yang dahsyat dan berteriak, menuntut agar orang yang bersembunyi itu berhenti bersembunyi seperti pengecut dan menunjukkan dirinya, mengancam bahwa seperti yang telah dilakukan Triple X sebelumnya, dia akan membantai setiap anggota ras mereka. Bong-woo dan para penyintas menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri, menyadari bahwa bahkan Cho Ji-hoon telah jatuh dengan satu pukulan dan situasinya benar-benar tanpa harapan. Bong-woo menatap raksasa itu, berpikir bahwa dia belum bisa mati. Dan bayangan ibu dan saudara perempuannya, Jui, terlintas di benaknya, merasa bahwa dia baru saja mulai melihat secercah harapan pada akhirnya. Dia bergegas dengan sekuat tenaga sambil berteriak bahwa dia tidak bisa mati seperti ini. Tetapi Critters dengan mudah memblokir serangannya dan melemparnya. Saat Bong-woo jatuh, merintih kesakitan. Raksasa itu mengangkat tangannya di atasnya, berkata dengan dingin bahwa manusia sombong tidak akan lolos dari penjaga Niflheim, sementara Bong-woo berpikir putus asa bahwa dia tidak bisa mati di sini. Critters tiba-tiba berubah menjadi bentuk yang lebih besar dan mengerikan, mengumumkan bahwa lawan yang telah lama ditunggunya akhirnya muncul. Pada saat itu, di belakangnya muncul gerombolan monster raksasa undead. Mata mereka bersinar dengan warna ungu gelap. Bong-woo berdiri tertegun saat dia mundur, tidak percaya apa yang dia lihat, bertanya-tanya apakah semua makhluk itu benar-benar monster. Sementara dia masih linglung, dia mendengar suara memanggilnya.
Kedengarannya familiar saat memanggil namanya berulang kali, bertanya-tanya apakah yang dia lihat benar-benar Kim Bong-woo. Dia mendongak dan melihat Kang Jun duduk santai di kepala salah satu monster raksasa undead itu. Dia bergumam kaget, gagap dan bertanya-tanya mengapa dia ada di sana, yang dijawab Kang Jun dengan senyum tenang bahwa hal-hal hanya menjadi seperti ini. Bong-woo merasa lega melihatnya, mengungkapkan kebahagiaannya bahwa mereka bertemu lagi. Tetapi dia dengan cepat berhenti, berpikir dengan terkejut, bertanya-tanya apakah Kang Jun adalah orang yang telah mengalahkan semua monster itu sendirian. Pada saat itu, Critters berteriak kaget, memanggil monster di belakangnya. Tetapi monster undead itu menatapnya dengan permusuhan yang mematikan. Tampaknya Kang Jun entah bagaimana telah memanggil mereka, bertanya-tanya mengapa tatapan mereka dipenuhi dengan niat membunuh terhadap pemimpin klan mereka. Critters menjadi marah, menyatakan bahwa dia adalah dewa dari semua Yotun dan utusan dari raksasa dengan bibir dijahit, dan bertanya-tanya bagaimana makhluk-makhluk itu berani melawannya. Bong-woo kemudian menyadari kebenarannya dan mengerti bahwa orang yang dicari-cari Critters selama ini adalah Kang Jun sendiri. Critters menoleh ke Kang Jun, berteriak bahwa dia telah meniru wujud Triple X, yang membuat Bong-woo merasa terkejut dan tercengang. Critters terus berteriak pada Kang Jun, menuduhnya bahwa sihir hitamnya telah mengutuk saudara-saudaranya, mengutuk mereka pada nasib di mana mereka bahkan tidak bisa menemukan peristirahatan abadi. Bong-woo merasakan tekanan luar biasa yang terpancar dari Critters, dan dia tampak terkejut saat menyadari tingkat kekuatan destruktifnya. Critters menjerit marah, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Triple X Kang Jun. Kim Bong-woo berteriak ketakutan, memperingatkan Kang Jun bahwa dia harus melarikan diri, mengingatkannya bahwa monster ini menghancurkan seorang pemburu peringkat 10 besar dalam sekejap. Tetapi Kang Jun berdiri dengan tenang di tengah salju yang berputar-putar dan bertanya-tanya mengapa dia harus lari ketika dia bisa menikmati ini tanpa henti. Bong-woo terkejut. Kang Jun dengan percaya diri berjalan menuju Critters, melewati pasukan raksasa undead yang telah dia panggil. Critters bertanya dengan terkejut apakah Kang Jun mengenalnya. Kang Jun menjawab bahwa itu bukan persis gelar yang dia sukai, tetapi dia terkejut bahwa Critters bahkan mengenalnya. Kang Jun mengkonfirmasi identitas raksasa itu menggunakan gelar Triple X. Critters mengkonfirmasi pengetahuannya tentang Kang Jun, bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya. Dia mengungkapkan bahwa dewa yang disembah semua monster, bahkan raksasa dengan bibir dijahit, sedang mengawasinya. Bong-woo gemetar saat dia menyaksikan pemandangan itu, berpikir bahwa meskipun itu Kang Jun sendiri, ini adalah dewa. Critters menambahkan bahwa bukan hanya itu. Dia melanjutkan bahwa setiap alam ilahi sedang mengawasinya. Dia yang telah mendapatkan gelar Triple X, Kang Jun bertanya-tanya dalam hati kapan itu dimulai. Kang Jun berpikir bahwa setelah menyaksikan makhluk absolut yang tak terhitung jumlahnya dan penguasa dunia yang memproklamirkan diri jatuh di hadapannya tanpa bahkan bertahan beberapa pukulan dan lelah dengan kehidupan yang dekat dengan keabadian, dia berulang kali berdoa untuk keberadaan dewa. Kang Jun mendekati Critters dan bertanya padanya dengan nada mengejek apakah dia pikir dewa bisa lebih kuat darinya. Critters berteriak, memperingatkannya untuk tidak menghujat di depan utusan raksasa dengan bibir dijahit. Kang Jun menjawab dengan acuh tak acuh untuk memberitahu dewanya bahwa jika mereka bertemu, dia akan mati. Kang Jun mengangkat tangannya dan mulai mengumpulkan energi ungu gelap yang sangat besar. Dia melepaskan energi yang mengalir menuju pasukan raksasa undead dan menelan mereka. Critters melihat dengan kaget dan bertanya, apa-apaan ini? Critters menyaksikan dengan ngeri saat tubuh raksasa undead sembuh dan menyatu membentuk monster mengerikan besar yang terbuat dari bagian-bagian yang berbeda. Kang Jun berdiri di depan makhluk yang baru terbentuk dan bertanya lagi apakah dia masih berpikir dewanya lebih kuat darinya. Critters yang tertegun bergumam, bertanya-tanya bagaimana kekuatan seperti itu bisa ada. Kang Jun mengulangi pertanyaannya apakah dia masih berpikir dewa yang menyedihkan itu bisa mengalahkannya. Critters menjerit kesakitan. Golem tambal sulam memberikan pukulan kuat pada Critters. Bong-woo dan pemburu lainnya melihat dari kejauhan. Pemburu lain bertanya apakah dia sudah mati. Bong-woo memberitahunya untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu karena membawa nasib buruk. Kemudian dia berpikir bahwa ini adalah mantra yang sama yang digunakan Kang Jun sebelumnya untuk menghidupkan kembali orang mati dan bahwa itu pasti mantra kebangkitan. Golem tambal sulam terus memukuli Critters secara brutal. Kang Jun berkomentar bahwa itu agak seperti bermain dengan lendir, slime. Bong-woo mengulanginya dengan terkejut. Kang Jun berpikir bahwa pada titik ini itu pasti hanya bubur. Kang Jun menjelaskan bahwa ini adalah kegiatan bermain untuk bayi, bagus untuk pengembangan sensorik dan kreatif dan bahwa dia hanya menerapkan prinsip serupa di sini. Dia menjelaskan prinsipnya yaitu mencampur bahan secara merata, mengaduk dengan sihir, mengeraskannya sedikit, kemudian membentuknya sesuai keinginan dan menguleninya seperti adonan. Kang Jun berdiri di depan golem tambal sulam besar dan kehancuran yang ditinggalkannya dan meminta pendapat Bong-woo, menjelaskan bahwa dia membuat golem tambal sulam ini terinspirasi oleh makhluk itu. Bong-woo menjawab, tertegun. Kang Jun berdiri dengan Kim Bong-woo yang tertegun di sampingnya dan meminta pendapatnya. Bong-woo dengan gugup menjawab bahwa itu memberikan kesan yang sangat klasik. Kang Jun dengan antusias menyela, mengatakan bahwa Bong-woo memiliki mata yang bagus dan memujinya atas analisisnya. Tidak cukup Renaissance, tidak persis Baroque, tetapi avant-garde dengan sentuhan estetika Skandinavia, dan bertanya padanya apakah dia mengambil jurusan seni.
Kemudian Kang Jun beralih ke sisa-sisa critters yang kalah dan memberitahunya bahwa setelah semua pembualannya, ternyata dia tidak istimewa, berkomentar bahwa yang lemah selalu banyak bicara. Bongu berpikir dengan takjub bagaimana Kang Jun berhasil membunuh monster itu dengan begitu mudah. Kang Jun menjawab dengan acuh tak acuh bahwa dia tidak akan bertahan beberapa pukulan, bagaimanapun juga. Golem tambal sulam diperlihatkan hancur dan kembali menjadi energi ungu. Bongu terkesiap dan bergumam bahwa Kang Jun benar-benar luar biasa. Bongu berpikir bahwa Yang Mulia Kaisar pasti benar-benar luar biasa dan dia berpikir bahwa jika tidak mungkin dia bisa menghancurkan segalanya hanya dengan jentikan tangannya. Tiba-tiba jendela sistem muncul di depan Kang Jun mengumumkan naik level dan jendela lain muncul. Anda telah membunuh pelindung kuil Yotone, raksasa es critters. Gerbang kuil suku Yotone akan menghilang dalam 1 jam. Jendela sistem terus muncul. Pencapaian peringkat terbuka, yang ditakuti oleh semua raksasa. Dewa pelindung critters, raksasa dengan bibir dijahit, sekarang memiliki permusuhan terhadap Anda. Semua dewa konstelasi Asgard sekarang memiliki permusuhan terhadap Anda. Keberadaan Anda sebagai XXX semakin kuat. Kang Jun bereaksi terhadap jendela itu dan berpikir bahwa jika mereka punya masalah, mereka bisa datang dan menemukannya. Kemudian jendela mengejutkan lainnya muncul, menyatakan bahwa kondisi pemanggilan untuk pengikut terikat, Arol, telah terpenuhi. Jendela itu melanjutkan bahwa dia sekarang dapat memanggil pengikutnya, Arol. Mata Kang Jun melebar dan dia berpikir bahwa dia dapat memanggil Arol. Kang Jun mengulurkan tangannya dan memanggil Ratu Sucubi, Arol, memintanya untuk menjawab panggilannya. Lingkaran pemanggilan ungu bercahaya muncul di depannya. Sosok wanita bersayap muncul dari lingkaran itu. Bongu yang tertegun bertanya kepada Kang Jun tentang ini. Wanita yang dipanggil itu membungkuk dan bertanya apakah ini benar-benar tuannya. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar tuannya. Bongu mengenalinya dengan terkejut, menggambarkannya sebagai cantik. Kang Jun bertanya padanya, bagaimana kabarmu? Arol bergegas menuju Kang Jun dan memeluknya erat-erat, menangis dan memanggilnya tuannya. Dia bertanya bagaimana ini bisa terjadi, dan dia menambahkan bahwa selama beberapa dekade terakhir, dia mengira dia telah memasuki peristirahatan abadi. Kang Jun menjawab bahwa dia juga berpikir begitu, tetapi banyak hal terjadi. Arol memeriksa wajah Kang Jun dengan cemas dan bertanya apakah dia menderita ketidaknyamanan. Dia menjelaskan bahwa dia khawatir karena kilau di matanya dan kilap di bibirnya tampaknya telah memudar. Catatan samping menunjukkan bahwa istilah yang digunakan untuk mata dan bibir bersifat kuno dan formal. Kang Jun menjawab bahwa dia baik-baik saja. Kemudian dia memintanya untuk mundur sedikit. Arol dengan cepat menjauh dan meminta maaf. Arol berlutut secara formal dan mengumumkan bahwa Arol, Menteri Rumah Tangga Kekaisaran, menyambut tuannya. Kang Jun menyuruhnya untuk melewatkan formalitas dan bertanya bagaimana keadaannya. Arol menjawab bahwa setelah dia dan Archduke memasuki peristirahatan abadi, semua orang tetap di posisi mereka dan terus bekerja tanpa perubahan. Dan dia menambahkan bahwa Nazgul yang sebelumnya memegang posisi Menteri Urusan Militer mengawasi urusan negara menggantikannya. Kang Jun mengatakan bahwa dia melihat semua orang baik-baik saja. Kemudian dia memerintahkannya untuk berdiri dan dia berpikir bahwa Kremli datang ke bumi bersamanya. Jadi Nazgul memang yang paling cocok untuk tahta kaisar. Arol mengoreksi dirinya sendiri meminta maaf atas kekasarannya dan bertanya tentang Archduke yang memilih untuk menjalani Sununjang dan memasuki peristirahatan abadi di sampingnya. Catatan samping menjelaskan bahwa Sununjang adalah praktik kuno mengubur pelayan hidup-hidup bersama penguasa mereka yang meninggal. Kang Jun bertanya apakah yang dia maksud Kremli dan dia menjawab bahwa dia pergi berbelanja bahan makanan dengan saudara perempuannya. Arol menjawab dengan kebingungan meminta klarifikasi. Kang Jun mengatakan untuk tidak khawatir tentang itu dan bahwa dia baik-baik saja dan dia menyarankan agar mereka membahas sisanya dalam perjalanan pulang. Arol setuju. Kang Jun menoleh ke Bongu sambil tersenyum dan memanggilnya satu-satunya muridnya, Bongu yang hebat. Bongu menjawab dengan gugup dan berpikir tentang apa yang akan dia katakan. Kang Jun memberitahunya bahwa dia menyelinap keluar, jadi dia harus kembali sebelum saudara perempuannya kembali dan dia bertanya apakah dia bisa menyerahkan pembersihan padanya. Kemudian dia dengan riang mengumumkan bahwa sudah waktunya baginya untuk menghilang dan mulai menghitung. Dan sebelum dia bisa menyelesaikannya, Bongu memanggil dengan panik, memintanya untuk menunggu. Kang Jun dan Arol menghilang dalam sekejap bintang.